baik. Iya, share screen saya sudah bisa dilihat? Bisa, ya, Pak. Baik, terima kasih. Kalau ada apa-apa misalkan nggak terlihat atau suara saya nggak terdengar, tolong saya diberitahu ya. Jadi ya nggak apa-apa, diberitahu supaya saya tahu. Mungkin saya nggak tahu kalau suara tidak terdengar atau di screen tidak tersaji dengan baik, nanti saya diinformasikan gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai sesuai dengan kurikulum mata kuliah kita, silabus yang mencakup dari mata kuliah ini yaitu adalah mengenai elemen struktur beton. Ya, karena beton ini memang menjadi salah satu bahan dari atau material dari bangunan, ya. Bisa berupa bangunan gedung dan bangunan yang lain. Ya, kemudian kalau sudah menjadi struktur daripada bangunan, maka mempunyai bagian-bagian, yaitu elemen struktur. Ada yang mengatakan komponen struktur, ada yang mengatakan elemen struktur, tapi dalam bahasa Inggris kadang-kadang disebut structural components, structural elements, dan malah lebih sering lagi mereka menyebutnya sebagai structural members. Kalau di kita diterjemahkan sebetulnya anggota, karena memang dari struktur itu anggota-anggotanya terdiri dari elemen-elemen itu tadi. Jadi ada yang mengatakan structural concrete members gitu ya. Kalau buku textbook dari negara yang native-nya bahasa Inggris dari Inggris ataupun dari Amerika, biasanya mereka menggunakan istilah members, jarang menjumpai elemen atau komponen gitu ya. Jadi tujuan mungkin bagian awal ini adalah kita mengetahui mengenai desain proses, kemudian kondisi batas, kemudian filosofi desain, kemudian pembebanan. Sedikit pembebanan ini nanti ada kaitannya dengan SNI kita, karena kita juga mempunyai SNI, nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai itu, tapi Anda rasanya nanti akan saya arahkan untuk mempunyai semua SNI yang terkait, dan itu biasanya sudah banyak dimiliki ya sebetulnya di kakak tingkat dan lain sebagainya. Kalau Anda kendala baru saya diberitahu bahwa PDF-nya itu tidak bisa didapatkan. Tapi biasanya PDF-nya itu sudah beredar, mudah didapatkan, jadi nanti tinggal saya beri nomornya, kemudian Anda cari, kalau Anda tidak mendapatkan baru informasi ke saya ya. Kemudian concrete properties ini nanti mungkin berikutnya, pertemuan kita berikutnya. Kemudian steel properties pertemuan kita berikutnya. Yang concrete properties dan steel properties ini memang nanti coba kita lihat, kalau memang waktu mencukupi kita bisa menuju ke concrete properties dan steel properties. Karena yang kita maksud dengan structural concrete members atau elemen struktur beton itu adalah menyangkut beton dan baja tulangan. Ya, kita menyebutnya baja tulangan, tapi kalau di bahasa Inggrisnya atau di textbook biasanya menyebutnya steel reinforcing bars, ya, atau steel reinforcement. Jadi kita menerjemahkannya menjadi tulangan. Ya, konkret kita menerjemahkan menjadi beton, karena mungkin Belanda dan juga Prancis itu menggunakan istilah kata yang sama meskipun cara mengejanya tidak 100% sama, yaitu tulisannya adalah beton. Jadi mungkin kita karena warisan dari Belanda, maka namanya sampai sekarang kita pakai sebagai beton. Jadi beton ini aja, betonnya nangka juga ada, tapi yang dimaksud beton di sini adalah beton untuk bahan bangunan ya. Mungkin Anda sudah pernah tahu teknologi bahan bangunan, Anda sudah diajari yang namanya beton itu adalah campuran terdiri dari beberapa material atau mineral gitu ya. Nah, baja juga Anda mungkin sudah mulai tahu juga ya, apa yang disebut sebagai material baja, bukan besi tapi campuran besi plus karbon dan mineral-mineral lainnya, sehingga menjadi material yang sangat keras yang kita sebut sebagai baja. Jadi nanti elemen struktur beton ini merupakan kombinasi khususnya dua material khususnya ya. Memang masih banyak lagi, tapi kita fokus saja di dua hal ini saja. Sekarang masih banyak material baru dari fiber dan lain sebagainya, tapi kita sementara fokus di kuliah ini
adalah beton dan baja. Dan bajanya pun adalah baja tulangan berbentuk batang bulat dengan penampang bulat ya dengan diameter tertentu ya, yang bentuknya seperti batang ya, panjang kalau dari pabrik panjangnya sekitar kisaran 12 meter ya, nanti bisa dipotong sendiri di lapangan atau di site sesuai dengan kebutuhan konstruksi atau elemen daripada beton bertulang di situ ya. Dan kita menyebutnya reinforced concrete itu adalah dengan terjemahan beton bertulang ya. Kita menerjemahkannya menjadi beton bertulang. Kalau dari bahasa Inggrisnya jangan jadikan bone concrete ya. Nanti jadi lucu, tapi Anda harus juga tahu istilah bahasa Inggrisnya yaitu adalah reinforced concrete. Jadi dia beton yang di reinforce itu diperkuat. Diperkuatnya dengan yaitu tadi batang tulangan baja. Kita menyebutnya tulangan, itu bukan tulang betulan, tapi itu bentuknya seperti tulang begitu ya. Padahal kalau bahasa Inggris tidak ada yang berkaitan dengan bone atau tulang itu sama sekali, tapi kita mengistilahkan itu dengan terminologi tulang atau tulangan, bertulang dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini untuk desain proses itu kita desain elemen beton bertulang itu selalu ada beberapa fase tentu saja ya. Fase yang pertama ini adalah tentu saja kalau Anda mau mendesain bangunan pasti sesuai dengan kebutuhan. Ya, sehingga Anda tidak bisa mendesain apa-apa kalau tidak ada kebutuhan. Oh, saya butuh Pak, butuh apa? Rumah tinggal, butuh apa? Gedung bertingkat. Gedung bertingkat apa? Gunanya untuk apa? Tingginya berapa? Besarnya berapa? Banyak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas. Ya, kebutuhannya sesuaikan dengan apa Pak? Ya tentu saja fungsionalnya, mau difungsikan sebagai apa. Kemudian juga menyangkut estetik, ini keindahan ya. Bentuk bangunannya mau seperti apa, bentuk rumahnya mau seperti apa, bentuk gedungnya mau seperti apa, ya itu. Kemudian yang ketiga yang paling penting khususnya di kita yaitu adalah anggaran, budgetary requirements, ya. Kalau maunya ini Pak ini A, B, C terakhirnya gak ada uangnya, ya nggak bisa dipakai. Ya. Maunya ini gedungnya 100 tingkat, 200 tingkat, uangnya terbatas, jadi nggak bisa dipakai. Terakhir yang mengendalikan UUD ya, ujung-ujungnya duit itu tadi. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa dibangun begitu, meskipun semua rencana sudah ada di atas kertas. Tapi kalau nggak ada modal yang bisa ditanamkan untuk bisa menjadi aset, maka tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan daripada konsepnya itu sendiri. Kalau semua itu sudah Anda penuhi di phase 1, oke. Sekarang Anda masuk ke dalam phase 2. Tentu saja phase 2 ini harus berkaitan dengan konsep daripada proyeknya sendiri. Ya, layoutnya mau seperti apa, tanah yang dipunyai bentuknya seperti apa. Apakah tanahnya bujur sangkar, persegi panjang, atau mara irregular, bentuk lahan ataupun tanah yang Anda miliki untuk didirikan sebuah bangunan tersebut. Ya, kemudian juga yang kedua adalah melakukan perkiraan ya, tentu saja ya. Kira-kira ukuran daripada bangunannya seperti apa, elemen strukturnya ataupun berupa komponen-komponen pembentuknya ukurannya seperti apa, dan bagaimana cara mengatur di mana saja elemen itu berada. Ini sudah lebih kompleks ya, ini sudah memasuki tahap ke dalam tahap desain proyeknya ya. Kemudian lanjutnya adalah pemilihan daripada sistem struktur. Ya, kemudian sistem strukturnya ini tentu saja tergantung dari kesesuaian. Misalkan, oh ini wilayah gempa tinggi, nah, harus hati-hati. Ya, oh ini wilayah yang padat penduduknya. Konsep pemilihan daripada sistem strukturnya harus hati-hati karena kalau padat penduduknya juga harus hati-hati. Akses jalannya bagaimana? Ya, kemudian mengganggu enggak proyek konstruksi ini dengan menggunakan misalkan tiang pancang dan lain sebagainya yang harus dipukul, yang nanti berakibat perumahan ataupun penghuni di sekitarnya mengalami kerusakan akibat pembangunan konstruksi baru ataupun bangunan baru, gitu ya. Kemudian yang kedua menyangkut nilai ekonomis, biaya tentu saja. Yang keempat menyangkut bagaimana kemudahan daripada perawatan ataupun pemeliharaannya.
ya. Nah, seringkali memang kita ini kalau membangun mudah, tapi kalau memelihara tidak mudah, ya. Memeliharanya selalu mengalami kesulitan di dalam pemeliharaan, ya, karena kadang-kadang tidak dianggarkan, dianggap pemeliharaan ini tidak penting, padahal penting untuk mempertahankan aset, ya. Pemeliharaan, perawatan penting, tapi kadang-kadang anggarannya sangat terbatas. Karena kita berpikir kalau memelihara itu tidak ada yang dihasilkan lagi. Kalau membangun kelihatan, secara fisik kelihatan, bertambah fisik, banyak. Tapi kalau memelihara kan tidak terlihat. Seakan-akan budget itu ditanya di mana kok nggak ada hasilnya, semua ini dipelihara dari aset yang sudah dipunyai, gitu ya. Tapi ini penting sebetulnya, karena kita mempertahankan aset itu penting. Kadang-kadang kita membiarkan aset kita itu sampai rusak. Ya, sampai rusak, bahkan sampai roboh. Dan bahkan kalau tidak sampai membawa korban jiwa itu tidak menjadi perhatian. Misalkan bangunan, sampai roboh baru timbul korban jiwa, baru, kok bisa roboh ya? Ya udah, rusak, korosi, banyak masalah tidak segera diperbaiki. Kalau sampai roboh baru, jembatan juga sampai roboh. Ya, sampai roboh, korban baru bingung. Wah, kok bisa roboh? Ya pasti bisa roboh. Namanya semua itu aging itu apa ya? Menua, berkaitan dengan umur ya, waktu ya, by time pasti menua. Ya, manusia juga bisa menua, barang juga bisa menua, gitu ya. Barang dulunya kuat Pak, tapi lama-lama kok tambah lama kekuatannya tambah turun ya, kemampuannya tambah turun. Ya pastilah aging, karena by time kan pasti banyak pengaruh cuaca, lingkungan dan lain sebagainya yang mengakibatkan terjadinya penurunan performa ataupun kemampuannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu sudah mulai detail, ini sudah mulai tahap desain, yaitu biasanya tahap ini sudah berada pada posisi di structural engineers, ya seperti Anda di teknik sipil nantinya tahap yang ketiga ini biasanya sudah masuk ke structural engineers, ya, sehingga perlu orang yang bisa mendesain. Ya, mendesain itu artinya memahami mengenai pembebanan struktur, perilaku struktur, standar-standar mengenai desain struktur, standar keamanan dan lain sebagainya untuk dituangkan menjadi sebuah bangunan yang aman, ya, yang aman untuk bisa dihuni sesuai dengan kebutuhan dan juga lingkungan di sekitarnya, ya. Nah, ini biasanya harus dimulai dari pemodelan struktur seperti yang tadi, kemudian pembebanan, kemudian dilakukan analisis struktur yang biasanya sekarang banyak dilakukan bantuan dengan menggunakan software analisis struktur untuk mendapatkan gaya dalam. Ya, kalau gaya dalam ini seperti momen, gaya lintang, gaya geser, gaya aksial atau gaya normal, ini Anda sudah paham betul karena waktu kuliah awal di teknik sipil sudah cecar banyak kali dengan yang namanya mekanika teknik, ya. Kalau di luar negeri namanya statik, ya, ada statik, dynamic, statik 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau di kita nyebutnya sebagai mechanics, ya, mekanika teknik itu ya tadi ya. Nah, mekanika teknik diajarin Anda para mencari internal forces gaya dalam dalam bentuk momen. Anda disuruh menggambar diagram momen, diagram gaya geser atau gaya lintang, dan diagram gaya normal atau gaya aksial. Nah, itu ada gunanya semua bahwa Anda tahu bahwa komponen struktur atau elemen struktur Anda mengalami beban seperti itu, ya, mengalami stres, tegangan seperti itu yang harus dipastikan kuat, begitu ya. Nah, kalau strukturnya udah kompleks, misalkan Pak bangunan gedung gimana, puluhan lantai, baloknya ratusan, kolomnya, ya makanya membutuhkan bantuan yang namanya program analisis struktur atau berbasis software yang nanti prosesnya adalah membutuhkan running di di komputer, ya, tentu saja, ya. Banyak software sekarang yang komersial maupun non komersial yang beredar yang banyak digunakan mahasiswa untuk mengerjakan tugas, termasuk juga skripsi atau tugas akhir dan pada tingkat lanjut seperti tesis dan disertasi untuk mahasiswa dokter.
Ya. Kemudian setelah melakukan analisis struktur, dapat gaya dalamnya, kemudian melakukan desain, yaitu merencanakan berapa dimensinya, balok atau kolomnya, ataupun member tadi, elemen strukturnya, ya bisa balok, kolom, beam kolom join nanti akan kita pelajari dari sebuah bangunan gedung. Ya, kemudian ditanya lagi berapa banyak baja tulangannya yang harus diberikan, gitu. Ya, nah itu harus membutuhkan gaya dalam tadi, hasil analisis struktur dan desain daripada semua komponen struktur kita agar supaya bisa memenuhi persyaratan daripada gaya dalam yang terjadi. Jangan sampai mengalami kerusakan atau kegagalan, bahkan keruntuhan gara-gara bebannya lebih besar daripada kapasitasnya. Jadi kita harus betul-betul merencanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian merencanakan itu bisa saja sesuai berdasarkan estetika, constructability itu kemudahan konstruksi dan juga perawatan. Ya. Kemudian untuk desain itu ada kondisi batas, ya, atau namanya limit stage, ya, adalah kondisi batas di mana elemen struktur tadi itu sudah tidak bisa menerima beban lebih besar lagi dari yang diberikan. Itu adalah kondisi batas. Jadi dia itu berada di ambang kapasitasnya. Nah, ini memang ambang kapasitas ini harus kita ketahui, ya, bahwa sebuah elemen struktur ini mempunyai kemampuan yang terbatas atau kapasitas. Sehingga beban-beban yang kita berikan tadi harus dipastikan tidak melampaui kemampuan daripada elemen struktur ini tadi. Kalau melampaui, Pak, ya pasti gagal, kolaps, karena kapasitasnya terlampaui. Nah, supaya tidak terlampaui, kita harus memastikan bahwa beban-beban tadi sudah istilahnya itu terencana dengan baik. Ya, sehingga nanti waktu di dalam operasional daripada beban tersebut, ya jangan sampai bebannya jauh melampaui daripada beban yang sudah kita rencanakan di awal. Ini penting sekali, ya, sehingga kalau rencana bebannya itu meleset, ya tentu saja kita harus hati-hati bahwa struktur kita bisa saja mengalami kerusakan atau bahkan mengalami risiko yang lebih tinggi dari itu, yaitu keruntuhan atau kegagalan. Karena Anda perlu tahu bahwa kebanyakan bencana kaitannya dengan infrastruktur dan ini adalah karena keruntuhan daripada bangunannya. Ya, kalau bangunannya itu selama tidak runtuh, ya penghuninya tidak apa-apa. Tapi kalau bangunannya runtuh, Anda bisa bayangkan bahwa ini kaitannya dengan keselamatan jiwa, ya. Dan ini menjadi prioritas nomor 1, ya, kalau kaitannya dengan keselamatan jiwa. Jangan sampai penghuni rumah, penghuni gedung, penghuni bangunan apapun itu, ya, atau pemakai bangunan itu mengalami cedera ataupun kerugian yang lebih tinggi, termasuk keselamatan jiwa karena kegagalan atau kolaps daripada bangunan yang kita rencanakan. Jadi Anda harus pastikan itu, ya. Kemudian untuk kondisi batas ini sebetulnya ada 3. Yang pertama tadi saya sebutkan itu yang berkait dengan keselamatan jiwa itu adalah yang kondisi ultimate, ya. Kondisi ultimate itu yang utama. Dan ini khususnya adalah kondisi yang berkait dengan beban langsung terjadi, yaitu beban mati berupa berat sendiri dan juga semua komponen yang tidak bisa berpindah. Dan yang kedua adalah beban hidup, yaitu beban yang sifatnya mobile, baik penghuni maupun benda-benda yang kita tempatkan sementara di dalam bangunan. Itu disebut sebagai beban serviceability, ya, beban layan artinya, ya, beban hidup, ya. Kemudian untuk kondisi layan ini sebetulnya tidak berkait dengan kegagalan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di dalam proses perkuliahan. Itu bahwa serviceability ini adalah kemampuan layan dalam bahasa Indonesianya kita terjemahkan, yaitu adalah kemampuan melayani, bukan untuk batasan ultimate ataupun kegagalan tadi, ya, tapi adalah batasan untuk menjadikan fungsi daripada bangunan itu berjalan baik. Bisa saja bangunan itu tidak runtuh, tapi fungsinya tidak berjalan. Misalkan bangunannya
dibebani terlalu berat sehingga melengkung semua, misalnya ya, mengdeflek semua atau apa ya, deform, deflek, berubah bentuk, tapi tidak runtuh ya, sehingga lantainya itu naik turun bergelombang ya, temboknya pecah karena desakan dari baloknya turun ke bawah, kacanya pecah, kacanya tidak bisa buka, pintunya tidak bisa buka. Nah ini juga tidak bagus. Meskipun ada yang mengatakan, ini tidak apa-apa loh Pak, karena memang bangunan saya fleksibel sehingga berubah bentuknya besar, dan ini yang merusak komponen yang lain, misalkan tembok, kaca, dinding, perabot dan lain sebagainya, kusen, ya, pintu dan lain sebagainya, ataupun bahkan plafon, lantai, keramik, copot, lepas, pecah dan lain sebagainya. Tapi bangunannya tidak akan runtuh. Ya, tapi kan tidak bisa dihuni dalam kondisi yang tidak melayani seperti itu, gitu ya, tidak sesuai dengan kondisi layan yang layak, begitu ya. Ini juga menjadi salah satu batasan nanti di dalam desain. Bukan hanya kondisi ambang runtuh saja, tapi kondisi ambang layan. Ini penting sekali. Kemudian yang kondisi ketiga yaitu spesial. Spesial ini tergantung wilayah, karena banyak kondisi-kondisi tertentu. Misalkan salah satunya bencana angin, gempa, dan tsunami, dan lain sebagainya. Tergantung lokasi daripada bangunan, termasuk jenis daripada tanahnya, apakah tanahnya labil, tanahnya ekspansi, tanah keras, ya, tanah lunak dan lain sebagainya, yang bisa berakibat pada bangunan yang sama mengalami kerentanan yang berbeda. Jadi kondisi spesial ini salah satunya kalau di negara kita yang dominan juga gempa, earthquake, gempa ini masuk ke dalam kondisi khusus. Beberapa wilayah di negara kita mungkin majority ya, banyak luas wilayah kita yang masih masuk dalam wilayah risiko gempa yang sangat tinggi. Ini yang harus waktu diwaspadai. Gitu. Kemudian ini batasan yang tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya structural collapse itu adalah batasan yang ultimate, ya. Loss of equilibrium itu juga, jadi bisa saja bangunan kita tidak stabil lagi karena kondisinya melampaui daripada kondisi kemampuannya, ya tidak terjadi equilibrium lagi. Kemudian bisa saja kolapsnya itu bisa parsial, bisa juga kolapsnya itu secara keseluruhan. Jadi ini harus hati-hati, karena kalau kapasitasnya sudah terlampaui, ya material kita tidak mempunyai kemampuan untuk melawan beban yang berada di atasnya atau beban yang mengenainya, begitu ya. Ya, ini juga sama, ya. Kemudian untuk yang lain bisa saja progressive collapse, ya. Jadi bertahap kegagalannya, ya. Ini juga sama. Jadi ini beberapa kondisi yang kegagalan yang mungkin terjadi, ya. Jadi bisa terjadi progressive collapse, ya. Kemudian juga bisa terjadi localized failure yang berakibat pada progressive collapse. Jadi baloknya dulu, kemudian kolomnya dan seterusnya, atau tulangannya dulu meleleh dan seterusnya, tapi bebannya tidak berhenti karena bebannya itu bisa terjadi overload dan lain sebagainya, bisa mengakibatkan kegagalan yang fatal, ya. Nah, untuk mengalami kegagalan, kalau kita mendesainnya itu tepat, maka nanti Anda akan melihat bahwa kegagalan akan dimulai dengan pelelehan daripada baja tulang. Ya, baja tulangannya akan meleleh karena kemampuannya sudah terlampaui. Ya, kalau sudah meleleh berarti dia sudah mencapai kapasitasnya, kemampuannya mungkin sudah tidak bisa, hampir dikatakan relatif tidak bisa bertambah, tapi dia hanya bisa berdeformasi atau mulur atau elongation, ya, melakukan elongation ataupun molor, sampai akhirnya putus juga. Kalau diteruskan terus ya putus, sama dengan karet. Karet itu kalau ditarik ya molor Pak, tidak langsung putus. Iya saya tahu, teruskan. Molor terus Pak, ya teruskan sampai akhirnya oh iya putus Pak. Suatu ketika juga dia mau mencapai kapasitasnya, jadi dia akan putus. Baja tulang juga demikian. Meskipun tidak sefleksibel karet, ya tidak sedaktil karet, tapi dia bisa mulur, ya, sampai batas uluran tertentu dia juga akan akhirnya putus. Biasanya di kisaran, kalau karet bisa lipat dari yang awalnya, bukan hanya 20%.
pada kondisi ultimate ya tentu saja karena sudah mulai terbentuk kapasitasnya semua, maka kestabilan juga akan terganggu. Ya. Kemudian kalau terlalu besar deformasinya juga bisa terjadi buckling. Buckling itu kalau dibaca tekuk ya. Jadi lama-lama kalau ada yang tertekan tapi melengkung, dia ketekuk. Karena deformasi lateralnya sudah besar, bisa saja tertekuk ya. Kemudian juga kalau dibebani seperti gempa, ya, repeated stress, bolak-balik itu juga bisa ultimate. Nah, itu juga kondisinya kita sebut sebagai fatigue. Jadi elemen bahan pun bisa mengalami istilahnya capek ya. Dibebani bolak-balik putus ya. Sama dengan Anda kalau mau mutus kawat, misalkan Anda tidak punya pemotong kawat baja gitu, kecil, Anda tidak mempunyai alat potong gunting baja, gunting potong kawat tidak punya, kemudian Anda suruh mutus itu kan, Anda cara melakukannya dari dibengkok, kan? Dibengkok ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kan lama putus kawat, iya kan? Kita tekuk ke kiri, tekuk ke kanan, tekuk ke kiri, tekuk ke kanan, terus gitu. Lama-lama putus di titik itu, karena yaitu tadi. Kalau di ilmu material disebut sebagai fatigue. Ternyata material itu kalau dibengkokkan satu arah saja belum tentu Anda bisa memutus kawat. Anda tekuk satu arah saja, tarik tidak bisa putus kan. Kecuali Anda punya alat, mungkin Anda kuat sekali, Anda tekuk kemudian Anda luruskan, Anda tarik dengan kecepatan tinggi mungkin bisa putus. Tapi juga sulit masih. Tapi kalau Anda bengkokkan tanpa usaha yang tenaga yang besar, itu bisa saja mengalami yang material yang disebut sebagai fatigue atau kan fraktur ya, pecah ya dia. Pecah tapi kalau dibolak-balik lama-lama pecahnya tambah banyak dan akhirnya memudahkan kita untuk memutus. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang serviceability tadi sudah saya jelaskan. Ya, itu terkait dengan fungsional daripada bangunan. Tidak ada hubungannya dengan kegagalan langsung, kolaps, tidak ada hubungannya. Ya. Tapi kaitannya adalah dengan keindahan mungkin ya, estetika, arsitektural, fungsional yang terganggu. Karena ya tadi itu bangunan kita bentuknya meskipun akan mengalami kegagalan, tapi bentuknya sudah sangat tidak bisa ditoleransi. Ya, mengganggu sekali untuk kita menghuni di dalamnya. Ya, tadi atau beberapa komponen yang melekat dengannya akan mengalami kerusakan seperti kaca, partisi, dinding, pintu, kusen, jendela, dan lain sebagainya. Lantai, plafon, atau yang lainnya akan mengalami kerusakan yang membuat kita tidak nyaman. Sehingga itu tetap juga harus dibatasi, tidak boleh melampaui kondisi yang bisa mengakibatkan gangguan kenyamanan seperti yang saya sampaikan tadi. Kondisi itu disebut sebagai kondisi serviceability limit stage atau kondisi batas atau keadaan batas kemampuan layan dari sebuah bangunan. Ya, jadi tidak kaitannya dengan kegagalan yang berhubungan dengan kehilangan atau keselamatan jiwa atau keselamatan ya dari penghuninya, tapi lebih berkaitan dengan gangguan yang lain. Termasuk juga misalkan di lantai atap karena deformasi melengkung besar terjadi cekungan, akhirnya terjadi genangan air di situ, kemudian betonnya juga lama-kelamaan karena digenangi, karena tidak diberikan waterproofing yang baik bisa mengalami rembesan dan bocor dan lain sebagainya. Mengakibatkan tulangan kita juga di dalam beton nantinya yang ditanam mengalami korosi ya atau karat ya. Karena air itu merupakan salah satu katalisator untuk mempercepat proses terjadinya korosi kalau disertai lagi dengan oksigen. Ya. Kemudian ini akan berakibat jangka panjang mungkin juga bisa saja mengakibatkan kerusakan ya, jangka panjang tapi by time tidak langsung. Begitu ya. Jadi biasanya kita seringkali mengabaikan. Padahal ini penting sekali menurut saya. Karena dianggap nggak ada hubungannya dengan kegagalan bangunan secara langsung, kok tidak mengancam jiwa. Mungkin tidak usah terlalu diperhatikan. Tapi kan tidak enak. Misalkan pintunya bukanya susah, lantainya juga keramiknya pecah, lepas dari lantainya, keramiknya lepas dari lantai, betonnya dan lain sebagainya kan juga kurang nyaman. Mungkin sering kita jumpai juga. Kita bisa melihat keramiknya pecah, terus lantainya naik turun dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat juga. Ya. Kemudian yang lain, kalau digunakan untuk pabrik ya tentu saja ya mesinnya miring, nggak bisa jalan dan lain sebagainya ya. Atau secara visual tidak nyaman kita melihat. Lantainya naik turun gini, secara visual aja sudah tidak
memberikan kenyamanan kepada kita, gitu ya. Kemudian ini yang genangan di atap sudah tadi ya, ya ini hampir sama semua. Kemudian untuk kondisi khusus, ya gempa tadi sudah saya sampaikan, banjir, tsunami, dan lain sebagainya ini perlu direncanakan atau didesain dengan baik. Ya, kemudian efek dari kebakaran, ledakan, ya tabrakan kendaraan ini biasanya untuk jembatan dan lain sebagainya itu juga harus diperhatikan. Kemudian korosi, kerusakan-kerusakan yang lain, kemudian kalau pabrik-pabrik di lingkungan kimia atau di daerah yang berdekatan dengan pabrik kimia juga harus hati-hati ya, karena pengaruh bahan kimia ini bisa merusak struktur kita secara jangka panjang, by time. Ya. Ini juga mungkin bisa dibaca sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah ini nanti di dalam desain member itu biasanya ataupun komponen struktur atau elemen strukturnya didesain menggunakan kondisi ultimate atas yang kapasitasnya. Kemudian serviceability-nya perlu kita cek. Jangan sampai terlewati. Kenapa? Meskipun ini sudah masuk, oke, dari kita desain beres. Kalau ini tidak masuk, maka ini akan mengakibatkan banyak hal, yaitu tadi deformasi berlebihan, retak, dan lain sebagainya yang saya sebutkan di slide-slide sebelumnya itu tadi. Tolong dibaca. Ya, di situ ya. Kemudian juga kalau kita yang membangun itu adalah tandon ataupun tangki air dari beton misalkan, maka hati-hati ya, crack width ini ataupun lebar retak ataupun retak yang terjadi ini bisa berakibat fatal ya, karena air Anda ataupun saya tidak tahu apakah itu penyimpanan air, tandon air ataupun tandon untuk menyimpan bahan kimia, itu bisa saja bocor dari tandonnya, harus hati-hati sehingga deformasi yang berlebihan meskipun kekuatannya tidak masalah, tapi kalau bocor semua, apakah tandon ini akan meledak Pak dengan isinya? Enggak, kuat ini. Loh, tapi bocor begitu Pak, iya bocor, cuma kuat. Nah tapi bocor ini kan juga tidak mau kita semua isi daripada tandon itu leaking ataupun keluar kemana-mana. Ya kalau air, ya itu pun bisa merusak dan juga kita tidak mau penyimpanan air kita berkurang terus kan biayanya juga besar. Kita nyimpen tandon tiap hari PDAM berapa? Kalau harus airnya hilang karena kebocoran itu tetap kita harus pastikan tidak boleh sama sekali ada kebocoran. Nah ini yang harus menjadi salah satu perhatian di serviceability khususnya untuk kondisi khusus seperti itu. Kemudian deflection. Nah ini kalau berlebihan keretanya bisa jalannya nggak karu-karuan ini. Naik turun realnya. Ini nggak boleh, harus ada toleransi yang sangat ketat khususnya untuk kendaraan-kendaraan atau kereta api, lokomotif dan lain sebagainya yang melintas ke jalur rel mereka yang harus betul-betul datar. Tidak boleh naik turun bisa kecelakaan dan musibah kalau kecepatannya tinggi. Kemudian yang kedua adalah juga untuk robotik, robotik ya, artificial intelligence robotik. Jadi itu juga kalau permukaannya tidak super flat ataupun datar akan berakibat robotnya jalannya nggak bisa karena dia basis pada koordinat dan juga kelurusan motion sehingga dia tahu kalau ada jalannya miring gitu. Dia lurus tapi arahnya miring. Seperti kalau main golf nembaknya lurus tapi masuknya miring karena dia tahu permukaan itunya adalah miring gitu ya. Jadi dinaikkan ke atas nanti turun sendiri ke kanan. Jadi bisa curve gitu ya. Dan robotnya juga bisa curve begitu. Jadi ini memang beberapa memang perlu serviceability ini sangat ketat. Tergantung dari struktur yang kita fungsikan untuk apa ya, ataupun elemen tadi fungsikan untuk apa ya. Meskipun tidak berakibat pada kegagalan berakibat korban jiwa, tapi fungsional daripada di dalam maupun gedungnya sendiri akan sangat terganggu ya. Nah, untuk di dalam desain itu kita sebetulnya untuk standar beton, kita menyebutnya standar beton atau kode beton, kode standar adalah minimum daripada sebuah desain, khususnya kalau dalam hal ini adalah beton. Kalau saya fokus di beton, itu kita sebut sebagai kode ataupun standar. Ya, itu memberikan kita batasan minimum yang sudah
dikonsensuskan atau disepakati bersama untuk standar keamanan. Ya, jadi ada standarnya. Ya, tidak boleh kurang dari standar itu, dan kita kebanyakan menggunakan SNI, yaitu adalah Standar Nasional Indonesia, dengan berbagai nomor, tentu saja sesuai dengan apa yang mau diatur. Kalau di bidang beton bertulang, khususnya yang harus Anda ingat adalah SNI 2847, banyak nomornya, ribuan bahkan nomornya SNI juga. Ya, kalau ACI malah puluhan ribu nomornya malah yang di Amerika. Jadi kita SNI 2847, ya, 2847 itu yang paling baru tahunnya adalah 2019. Dan kenapa saya menyebut dengan ACI? Karena ACI ini menjadi rujukan atau acuan di dalam pembuatan SNI kita. Karena SNI kita pada dasarnya sampai saat ini hanya menerjemahkan dari peraturan ACI ataupun standar ACI, yaitu ACI singkatan dari American Concrete Institute. Ya, kebetulan beton. Kalau baja ya ada AIC, American Institute Steel Construction. Ya, jadi ada. Kebanyakan kita merujuk pada standar Amerika. Kenapa? Karena penelitian di mereka lebih advance dari kita. Kemudian mereka juga sudah meluncurkan standar kode atau codes ini well established, sudah mungkin lebih dari 120-150 tahun yang lalu. Ya, sehingga mereka sudah terbentuk istilahnya semua acuan, semua standar desain sudah tertuang semuanya di dalam kode ataupun standar mereka. Nah, itu diterjemahkan menjadi standar nasional kita SNI 2847 kolon itu .2 2019. Dan ini merujuk pada ACI 318 M14. M itu metrik satuannya karena mereka meluncurkan 2 unit sistem, yaitu unit sistem imperial dan unit sistem internasional unit ya, metrik ya. Sistem unit metrik internasional gitu ya, yang biasa kita pakai ya satuannya. Jadi seperti itu ya. Kemudian di dalam merencanakan beton ini, saya sudah katakan harus selalu memerlukan bantuan daripada tulangan baja, batang tulangan baja dengan penampang bulat, diameternya variasi tergantung dari spek pabrikasi. Karena baja ini harus dipabrikasi, dibuatnya di pabrik baja tentu saja. Tidak semua orang bisa membuat sendiri di rumah. Kalau beton bisa membuat sendiri di rumah, tapi baja tidak bisa membuat sendiri di rumah. Butuh peralatan-peralatan khusus ya. Itu biasanya bisa dihasilkan di pabrik baja. Dan kita biasanya sebagai user ataupun buyer, pembeli atau pengguna saja yang membeli dari pabrik, dan pabrik sudah mempunyai spesifikasi juga sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, saya lupa nomornya, mungkin SNI 2052.2 2017 yang terakhir. Ya, itu juga dirujuk dari peraturan Amerika yaitu ASTM. Saya juga lupa nomornya, tapi kalau SNI-nya masih ingat, SNI 2052 2017, judulnya adalah baja tulangan beton. Jadi baja tulangan yang digunakan untuk desain beton bertulang. Ya, itu sudah ada. Jadi rujukan-rujukan SNI itu semua mohon di note, nanti dicari kemudian didapatkan. Karena semua SNI itu seperti kalau di hukum, kalau Anda belajar law, hukum, itu seperti KUHP. Ya, kitab undang hukum pidana atau perdata ya. Itu seperti itu. Jadi pedomannya di situ, salah atau benar intinya di situ. Jadi kalau kita mendesain nanti kalau ada pemeriksaan atau apa ya merujuknya ke SNI, sudah mengikuti SNI enggak? Kalau enggak mengikuti SNI pelanggaran. Kalau mengikuti SNI ya sudah memenuhi syarat minimum ya. Kalau lebih dari SNI Pak lebih bagus ya bagus, enggak ada masalah. Tapi tidak boleh kurang dari SNI. Itu ya pedomannya ya. Sehingga di dalam SNI 2847 2019 kalau saya boleh
menyampaikan yang paling baru, yaitu ada nantinya 2 material yang harus dikendalikan, yaitu khususnya adalah beton dan baja itu tadi. Ya, karena akan digunakan bersama-sama, di mana batang tulangan baja ini akan menjadi seperti tulang di dalam beton, ya, yang ditanam di dalam beton. Jadi siapkan dulu sebelum nanti dicor, diisi dengan beton dalam cetakan. Ya, itu yang dan keduanya ini harus menjadi satu kesatuan dan nanti harus didesain untuk menghasilkan kekuatan yang memadai, yang bisa digunakan di dalam memastikan komponen struktur beton kita kuat di dalam menerima beban, ya. Dan itu semua bagaimana rumus-rumus yang ada di SNI itu berbasis pada hasil penelitian, studi dan lain sebagainya yang sudah diakumulasikan dan sudah diuji, ya, baik melalui verifikasi analitikal maupun eksperimental untuk memastikan bahwa hasilnya masih dalam batas toleransi yang diharapkan, gitu ya. Jadi dari ECI ini nanti kita adopsi menjadi SNI. ECI yang kita pakai khususnya adalah untuk beton ECI 318 M14, tapi sekarang udah muncul lagi yang ECI 318 19, tapi belum diadopsi oleh SNI kita. SNI kita masih berhenti di ECI yang 318 14 menunjukkan tahunnya. Di 14 terbit kita baru adopsi tahun 19. Ya, sementara yang 19 terbit kita belum adopsi. Ya, belum sempat untuk mengadopsi ke yang 19. Ya. Kemudian desain filosofi yang sering dilakukan, ya, ini yang sudah berjalan lama, ya. Yaitu adalah yang pertama adalah metode tegangan kerja. Ya, ini tegangan kerja ini dari tegangan yang terjadi dibandingkan dengan tegangan hasil beban luar, maka tegangan yang terjadi diharapkan lebih besar daripada tegangan beban luar. Namun demikian tegangan kapasitasnya, ya, tegangan kapasitas daripada materialnya itu tidak boleh dilampaui, dan ini biasanya diberikan yang namanya angka keamanan atau safety factor, ya, sehingga tegangan yang dipakai oleh kita untuk dibandingkan tegangan yang terjadi akibat beban luar pada elemen struktur kita itu bukan kapasitas daripada materialnya, tapi hanya yang disebut sebagai tegangan kerja, di mana tegangan kerja ini hanya sebagian saja dari kapasitasnya. Ya, biasanya sekitar 50% daripada kapasitasnya yang boleh dipakai. Nah, ini tujuannya untuk keamanan. Karena kalau pas, ya, kalau overload sedikit, struktur kita pasti, atau elemen struktur kita pasti mengalami kolaps atau kegagalan. Jadi itu disebut sebagai metode tegangan kerja. Kemudian yang kedua adalah strength design of method. Ini adalah metode desain kekuatan. Ya, metode desain kekuatan ini nanti beda sedikit, sebetulnya mirip. Kalau metode tegangan kerja, bebannya tidak berfaktor, bebannya tidak perlu dibesarkan apa adanya, sementara kemampuan daripada materialnya kita pangkas habis, tidak boleh dipakai kapasitasnya, tapi jauh di bawah kapasitas. Misalkan kapasitasnya 100, kita hanya pakainya nanti 40-50. Ya, ini untuk keamanan. Ya, sedangkan untuk metode desain kekuatan, ini konsep yang baru. Karena yang dulu kalau ditanya kenapa kok diambil 50% tidak punya latar belakang akademis, ya, teknis, akademis, tidak bisa dijelaskan secara keilmuan. Yang sebelumnya, ya, pokoknya diamankan aja Pak, dibagi 2, bagi 3, ya itu pokoknya lebih aman. Ya, baginya tambah besar, ya kita kecilin ya tambah aman Pak, gitu. Tapi kalau ditanya lu kenapa kok ngambil segitu, tidak punya pedoman, ya. Sedangkan metode desain kekuatan ini berbasis pada konsep LRFD, yang akan saya jelaskan, yaitu load resistant factor design, di mana bebannya diberi faktor dibesarkan, ya. Kemudian kekuatannya juga dikecilkan, tapi tidak sekecil itu, tidak sekecil yang metode tegangan kerja, tidak sekecil metode tegangan kerja atau working stress method, tidak sekecil itu, ya. Tapi masih cukup besar. Nah, bedanya apa? Kalau yang pertama tadi itu adalah menggunakan deterministic teori, ya, berbasis deterministic teori. Artinya apa? Determine, sudah tahu bahasa Inggris. Ditentukan saja, ya.
berdasarkan apa Pak? Ya pengalaman ataupun ya apa ya pokoknya merasa aman aja. Jadi ditentukan saja. Kalau ditanya keilmuannya, turunkannya dari mana kok dapat 40%? Nggak ada yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya hanya kita mengatakan 40% ya aman sih, tapi bagaimana, kenapa nggak 42%? Kenapa kok nggak 43%? Kenapa kok nggak 45%? Kenapa kok 38%? Sulit menjawabnya. Ya pokoknya saya senang dibulatkan aja 40%, gitu aja. Gitu ya, itu disebut sebagai deterministik. Nah yang kedua disebut sebagai probabilistik. Ya, yang metode desain kekuatan kita sebut sebagai probabilistik teori. Ya, ini berbasis pada probabilistik. Anda tahu probabilistik itu apa? Mungkin dari statistik ya. Reliability, statistik, itu semua probabilistik teori, itu semuanya jadi satu, berbasis data dia. Ya, kalau Anda sudah ngomong probabilistik, berarti harus ada data. Kalau nggak ada datanya nggak bisa ngomong probabilistik. Probabilistik harus berdasarkan data yang kita punyai. Ya, ada yang mengatakan statistik. Ya, statistik itu bagian yang lebih luas. Probabilistik satu bagian dari statistik. Ya, yang teori ya bahas ilmu probabilistik aja. Probabilistik ilmu kemungkinan, Anda tahu ya. Nah, dari probabilistik itu dikembangkanlah pendataan dari beban yang bekerja pada bangunan gedung. Dari semua itu dilakukan survei, dilakukan pengambilan data statistik yang cukup banyak dan komprehensif. Kemudian data itu diolah secara statistik dan keilmuan probabilistik. Kemudian ditetapkanlah faktor beban yang merepresentasikan kemungkinan kelebihan beban yang bisa terjadi di lapangan. Hasilnya dari lapangan dimodelkan secara statistik, timbul angka, kemudian itu untuk mewakili yang di lapangan gitu ya. Anggapannya harusnya sih kalau representatif datanya pastinya bisa menggambarkan secara statistik gitu ya. Kemudian kekuatannya juga demikian. Dari hasil survei, data kekuatan misalkan ada yang kurang, ukurannya kurang, ini kurang, itu kurang. Nah itu data itu semua kekurangan itu dicatat semua. Sampai berapa sih kurang? Ya. Nah kemudian itu data itu diolah, dilakukan evaluasi statistik yang sangat komprehensif dari semua data itu, kemudian didapatkanlah yang disebut sebagai faktor reduksi. Ya, tadi kalau yang beban sebagai faktor beban atau penambahan beban. Ya, karena beban itu ada kemungkinan overload yang dikhawatirkan sama kita. Overload itu artinya bebannya berlebih. Ya, saya maunya A, bisa saja di lapangan A+. Kalau bebannya kurang, no problem, itu tidak kita permasalahkan. Kita permasalahkan kalau bebannya lebih. Ya, kalau bebannya kurang ya no problem tentu saja. Kalau bebannya lebih nih, yang bisa berakibat fatal. Ya. Kemudian kalau kapasitas kemampuannya, kita bicarakan adalah kalau kapasitasnya kurang. Saya maunya 100, ternyata kemampuannya nggak ada 100. Nah ini yang khawatirkan. Sehingga kalau beban namanya faktor pembebanan, faktor beban atau faktor pembebanan, faktor penambahan beban. Kalau namanya untuk kapasitas namanya faktor reduksi kapasitas. Ya, faktor reduksi, reduction factor. Jadi faktor untuk mereduksi kapasitasnya. Karena ketidaksesuaian di dalam pelaksanaan mengakibatkan turunnya kapasitas, dan itu harus dihitung pada saat desain. Ya, jadi dua metode itu yang dipakai yang mana Pak? Kalau secara keilmuan, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa lebih dipertanggungjawabkan adalah yang kedua. Ya, sehingga yang working stress method itu gimana Pak? Itu dulu. Sebelum kita menguasai keilmuan probabilistik secara baik, dimulai dari sejak tahun 80-an di Amerika, mereka sudah mulai menggunakan 70-80-an ini mereka mulai beralih ke LRFD ataupun yang berbasis pada probabilistik. Sebelumnya mereka juga menggunakan working stress method. Kalau kita banyak tertinggal sih. Sampai 90-an lebih baru kita beralih ke probabilistic method. Ya. Karena kita juga percaya bahwa ilmu statistik itu betul. Makanya diberikan di perkuliahan juga. Kita tidak bisa hanya deterministik pokoknya gitu. Pokoknya 40% bahwa kalau pokoknya mah bukan orang engineer, bukan orang science, bukan scientist, bukan scientist itu ahli keilmuan ya, keilmuan. Jadi nggak bisa kita
pokoknya gitu nggak bisa. Tapi bagaimana? Tunjukkan secara keilmuan. Oh saya approach-nya statistik, oh tunjukkan. Oh ini begini, oh iya saya paham kalau begitu. Karena saya juga mempelajari ilmu statistik dengan Anda sama, sehingga kalau Anda menyampaikan berbasis pada ilmu yang bisa diterima, konsensus bersama seperti statistik, probabilistik, maka saya juga harus bisa menerima karena dulu belajarnya juga sama, begitu ya. Tapi kalau Anda mengatakan pokoknya Pak 50%, nah ini yang menjadi perdebatan. Pokoknya si A dengan si B tidak sama begitu ya. Si B pokoknya 40, si C pokoknya 42, si D pokoknya 50 lah. Kalau pokok semua nggak akan bisa bertemu ini nanti bisa di kondisi desain bisa terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Semua menyampaikan kebenaran masing-masing begitu ya. Padahal di sini kebenarannya harus secara konsensus, secara keilmuan begitu ya, yang bisa diterima dan dihitung oleh siapapun hasilnya harus sama begitu ya. Ya, dan sudah ada pedomannya juga secara keilmuan statistik. Nah, itu yang lebih penting ya. Ini lebih realistik untuk menentukan keamanan struktur ya. Ini yang paling penting. Kemudian di dalam strength design method tadi saya tinggalkan yang working stress berarti ya. Sekarang udah tinggal yang metode desain kekuatan ya. Maka bebannya itu tadi diberi faktor ya. Kemudian untuk kekuatannya nanti diberikan faktor reduksi gitu ya. Dan kekuatannya harus lebih besar atau paling sedikit sama dengan kekuatan yang diperlukan akibat beban. Jadi beban itu akan menghasilkan stres. Stresnya itu kekuatan kita harus paling tidak sama dengan stres yang dihasilkan akibat beban luar itu. Ya paling sedikit sama. Lebih besar Pak boleh. So besar sekali Pak boleh, tapi boros. Ya lebih kecil Pak nggak boleh. Duh, kenapa lebih kecil nggak boleh? Ya nggak aman dong, kolaps karena kekuatannya lebih kecil dari bebannya. Ya kalau kekuatannya jauh lebih besar, ya nggak masalah sih teman. Semakin terlalu besar ya tambah boros. Berarti yang paling optimum itu kalau dekat ya Pak ya, sama dengan ya Pak. Iya, kalau bisa gitu ya. Semakin mendekati maka struktur Anda akan semakin optimum gitu. Ya. Ini sama saja penjelasan saya, nanti perlu dibaca sendiri banyak kalimat yang sebetulnya yang memperkuat saja. Nah ini ketentuan untuk safety-nya kita itu sebetulnya saya tidak terlalu banyak mau memberikan ini di textbook mengenai reliability dan di buku beton ada banyak. Tapi ini penting juga Anda pahami secara garis besar saja. Saya tidak mau mengajari Anda mengenai teori reliability karena itu di kuliah saya tersendiri, tidak dibutuhkan di kuliah beton ini, tapi hasil outputnya saja, kesimpulannya yang perlu Anda ketahui, yaitu yang pertama adalah variasi daripada kekuatan. Resisten itu tahanan, artinya adalah dari bidang sipil ataupun structure itu biasanya kita menyebutnya resisten. Semua kemampuan itu kita sebut sebagai tahanan. Ketahanan, kemampuan itu kita sebut sebagai resisten. Nah, resisten ini punya variasi. Karena kalau Anda mengerjakan di lapangan, itu sebuah bangunan itu tidak mungkin Anda bisa mengerjakan sama terus data. Nyampur material, masang sesuatu itu tidak bisa sama terus. Misalkan saya bisa gambar Pak di AutoCAD 100% akurat, ya gambar. Kalau Anda sudah disuruh bikin bendanya, itu satu oke lah Anda bisa ukur jangka, ukur ini, ukur itu oke. Tapi kalau saya buat 1000 Pak. Iya. Waduh kok 1000 suruh rapi gitu kapan selesainya? Nah, mulailah timbul bias. Bias itu artinya adalah penyimpangan, deviasi pelaksanaan dengan ide. Ya. Ya, kalau Anda disuruh membuat sesuatu satu gampang. Kalau membuat 1000 lihat aja bentuknya sudah mulai lain-lain satu sama lain. Terjadi bias, deviasi atau penyimpangan, perbedaan satu sama lain. Nah, perbedaan satu sama lain ini harus kita wadahi. Ya, kalau perbedaannya itu gara-gara perbedaan itu membaik. Kalau perbedaannya mengakibatkan penurunan kapasitas. Contoh Pak, nah misalkan begini, betonnya banyak ngecor. Nah, ngaduknya, memadatkannya kan bisa saja kadang-kadang pas capek, madatkannya kurang, mutunya turun. Ya, turun sedikit. Kemudian bagus ya mutunya naik. Kemudian besi tulangannya ya dipasang rapi sudah
tukangnya datang diinjak-injak. Posisinya pindah-pindah. Ini mengakibatkan kapasitas itu. Sudah gitu cetakannya udah bagus Pak, rapi Pak. Pas jalan cetakan bagian tepinya ketendang sama pekerjanya, miring dikit masuk. Sehingga waktu selesai, baru baloknya ukurannya kecil lagi Pak. Gimana ini sudah terlanjur beku ya Pak betonnya gimana? Ya udah, kan kita masih mempunyai angka keamanan. Selama tidak sengaja dan juga tentu saja ya jangan berlebihan nanti baloknya yang segi 4 tinggal segitiga Pak. Wah itu nggak boleh gitu ya. Kalau miring-miring dikit-dikit gitu. Ya dikerjakan berapa kali pun ya kalau satu balok ngerjakan. Kalau ribuan balok yang dikerjakan di lapangan. Nah ini baru kita bisa merasakan bahwa penyimpangan ataupun deviasi itu pasti akan terjadi. Nah ini harus diwadahi di dalam desain. Berarti dalam desain saya harus tahu ya Pak ya bahwa itu kondisi. Ya sudah tahu kita. Maka Anda harus memberikan toleransi untuk kondisi itu di dalam desain. Kemampuan material Anda harus ada reduksi. Ya. Nah ini karena variability resistant. Kemudian yang kedua adalah variability in loading, jadi variasi di dalam pembebanan. Ya, Bu. Karena di dalam pembebanan pun bisa terjadi variasi. Pembebanan yang paling susah. Ya khususnya beban hidup. Beban hidup ini tidak bisa terkendali. Orang masuk, keluar, kiri, kanan posisinya, lari, berkumpul dan lain sebagainya. Beratnya masing-masing orang ini juga beda-beda. Ya, dalam 1 meter persegi kadang-kadang ngumpul karena ini sulit setengah mati untuk bisa. Bebannya mau gimana? Per meter persegi sekian. Iya itu kan idealnya menurut desain. Tapi kenyataannya, bagaimana Anda bisa menjalankan orang berjalan semuanya tidak berkumpul merata terus pada seluruh lantai? Tidak mungkin. Itu hal yang mustahil, ya kan? Sehingga kalau dengan adanya variasi-variasi seperti itu, terus bagaimana Pak? Ya dilakukanlah angka keamanan. Yaitu dengan memberikan yang namanya faktor beban. Nah, terus faktor beban itu kok bisa didapatkan angkanya dari mana? Dari evaluasi statistik, dari data statistik yang sangat komprehensif, dari hasil survei ya pada seluruh bangunan yang dianggap representatif. Hanya saja sayangnya penelitian-penelitian seperti itu belum dilakukan di kita. Jadi masih di Amerika. Sehingga kalau Anda tanya, reduksinya sama Pak dengan di Amerika. Apakah kita itu sosialnya sama dengan di Amerika? Ya, kulturnya sama. Gayanya sama, polanya sama. Sebetulnya tidak sama menurut saya. Punya karakteristik sendiri-sendiri. Tapi kita tidak pernah melakukan. Karena apa? Butuh biaya yang banyak. Dan hasil surveinya harus betul-betul akurat. Ya, berapa banyak ribuan bangunan. Di sana sampai ribuan bangunan yang disurvei. Biayanya udah nggak kepikir. Kalau dipikir uangnya itu, buat apa uang itu dihambur-hamburkan? Ya itu untuk keamanan jangka panjang seperti ini. Tapi di kita belum. Nah, itu sehingga angka-angkanya kalau Anda lihat, kok bisa sama persis ya Pak? Ya iya, sudah ditiru dulu aja. Ya, kok sama dengan di Amerika persis Pak? Ya ditiru aja angkanya. Ya, sementara kita belum mempunyai studi sendiri yang lebih komprehensif, ya itu daripada nggak ada. Ya, lebih baik ada dulu lah. Kalaupun dinyatakan oleh yang lain tidak akurat, tolong tunjukkan yang akurat berapa, mana hasil penelitian atau studinya, hasil surveinya, datanya mana, apakah bisa bertanggung jawab. Barulah nanti itu bisa diubah by time. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi kegagalan. Ini penting sekali karena antara keduanya itu nanti akan terhubung dengan batasan. Bahwa kalau beban itu tidak boleh melebihi daripada kapasitasnya atau resistennya. Ya, 3 hal itu yang nanti akan dipakai. Ya, ini bisa dibaca. Tadi saya jelaskan secara. Nah, ini contoh salah satunya dari data resisten, ya data survei misalkan. Nanti dicari sama kita berapa rata-ratanya, berapa, apakah distribusinya masuk ke dalam distribusi normal. Wah, saya masih ingat ini statistik Pak. Iya Pak, betul memang statistik distribusi normal seperti apa. Anda masih tahu cara mencari standar deviasi seperti apa. Anda tahu berapa batasannya lower tail dan upper tail. Itu tergantung dari kita, ya. Nanti kalau itu Pak nggak bisa ditentukan semua, ya level of exceedance atau angka keyakinannya harus berapa. Nanti dipotong di upper tail atau lower tailnya itu nanti akan kita dapatkan berapa persen dari kapasitasnya, yaitu dalam bentuk X itu apakah 80% dan lain sebagainya. Tapi kita bermain dengan data statistik. Jadi ini contoh sederhana saja. Ya, dari hasil evaluasi resisten di lapangan, misalkan salah satu seperti itu, nanti untuk menentukan di mana
posisinya kita bisa mendapatkan faktor reduksi. Ya, gitu ya. Kalau misalkan data penyimpangannya sudah dianggap kecil, maka poin itu yang bisa kita ambil. Misalkan di sini contoh 80% Pak untuk lentur, misalkan mutu beton 2000 PSI, maka kita ngambilnya nanti di sekitaran 0,8, 0,9 antara ini kan ya, mungkin 0,9. Kenapa angka 0,9 itu? Ya karena mulai dari sini sudah penyimpangannya sedikit. Tetapi kan harusnya kalau ini aja Pak, ya terlalu boros. Ya kan, kalau kita 0,7 berarti kapasitas kita hanya diperhitungkan 70%. Padahal datanya kita pastikan tidak terjadi apa-apa. Kok terjadi kecil satu ini kan nggak sampai fatal. Mungkin itu di antara sekian ribu balok hanya ada satu. Dan itu mungkin tidak sefatal itu karena balok-balok di sekitarnya juga kuat. Akhirnya dia bisa mentransisikan ataupun menyalurkan ya, mentransmisikan bebannya itu ke balok-balok di sekitar. Ya, statistik itu demikian. Di kegagalan tidak mesti harus 0, tapi kalau dilihat peluang terjadinya kecil sekali, mungkin itu sudah cukup buat kita, tidak perlu harus 0. Ya, 0 kejadian. Ya, zero incident kan tidak perlu kalau Anda diajari di statistik, tinggal tergantung Anda. Kalau tidak terlalu mahal. Sama dengan zero defect misalkan di pabrik bola lampu. Saya tidak mau ada yang gagal Pak, dari 1 juta semua harus lampunya ini bertahan selama 10.000 jam. Wah, ya biayanya besar. Karena otomatis kita harus menyewa alat yang lebih bagus, orang yang lebih teliti, jumlah SDM yang lebih banyak untuk mengawasi satu persatu lampu yang keluar dari proses produksi. Dan itu biayanya luar biasa lah. Siapa yang bayar biayanya? Jadi dibebankan ke customer. Akibatnya harga lampunya jadi mahal. Ya, bahkan sekarang lebih cenderung lampu yang harganya murah-murah. Ya, dengan risiko rusak. Kalau rusak ya diganti yang baru. Toh, lebih murah masih. Ya kan? Karena apa? Biaya produksinya murah, dia nggak pakai kontrol. Keluar langsung produksi, langsung kirim. Kalau pakai kontrol lagi, pakai mesin pengontrol, pakai manusia pengontrol, biayanya bisa 3 kali, 4 kali lipat. Biarkan aja biayanya cuma 1/5. Nanti kalau rusak paling 3 kali, biayanya masih 3 kali. Saya sudah ngehemat 5 kali. Masih lebih menguntungkan seperti itu. Ya, hanya saja itu kalau tidak menyangkut keselamatan, Anda bisa mengorbankan seperti itu. Seperti proses di pabrik, seperti itu. Tapi kalau menyangkut keamanan, Anda harus hati-hati. Ya, maka tadi itu dipastikan bahwa peluangnya sudah hampir bisa dikatakan ya relatif tidak ada lah kegagalan itu. Meskipun ada itu Pak sedikit, ya sedikit di antara jutaan cuma terjadi 1 kali, itu pun di satu elemen, apalah artinya begitu. Kalau kita teruskan lagi jadi mahal strukturnya. Toh ya kemungkinan belum tentu terjadi yang sedikit itu. Ini namanya probabilistik juga. Ya peluangnya begitu ya. Jadi mungkin ini kalau beban juga sama, ini sama juga ya. Sama seperti itu tadi, ya. Jadi yang konsekuensi kegagalan tadi sudah saya jelaskan juga, ya semuanya Anda sudah tahu, ya. Kaitannya juga harus kita pastikan bahwa tidak ada kegagalan, potensi kegagalan, ya. Kemudian biayanya juga terhadap society, beban biayanya, di semuanya itu banyak yang harus dipertimbangkan di dalam penentuan itu. Ya ini margin of safety-nya secara statistik ya ini. Ini yang bebannya, ini yang resistennya mungkin Anda pernah diajari juga ya. Kalau di ini tengah ini artinya adalah ya, jadi kalau Anda ambil statistik harus dilihat nanti jatuhnya di mana. R-nya itu menentukan berapa upper till dan lower till kita itu apakah sudah memenuhi syarat dari data yang sudah diperoleh gitu ya. Dari kalau asumsi kita adalah distribusi normal, ya mendekati distribusi normal. Anda tahu kan distribusi statistik ada banyak macam. Tapi kalau lingkungan masyarakat kita itu adalah masyarakat yang normal, biasanya distribusinya juga akan datanya secara data menurut statistik yang kita pelajari adalah mendekati normal. Ya, sehingga distribusi normal bisa dipakai untuk representatif atau mewakili. Ya, ini seperti ini. Ya, ini lower tail-nya ya. Mau berapa ya? Kalau sudah kecil, jadi frekuensinya sudah kecil. Ya, kejadiannya udah kecil, bisa saja kita ambil di situ. Mau diambil di sini lebih mahal, pastinya, karena faktor reduksinya atau faktor bebannya akan jauh lebih ekstrim tentu saja. Ya. Nah ini konsep LRFD yang kita anut. Karena kita tadi sepakat bahwa metodenya adalah desain kekuatan, maka konsep LRFD ini menjadi pedoman kita, yaitu adalah load and resistance factor design. Di dalam semua desain nanti seterusnya
kita menganut pada konsep LRFP ini. Yang paling modern kita anggap, kita sepakati bahwa ini paling bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan ya. Ada datanya juga ya. Kemudian desain filosofinya adalah mirip seperti desain plastis, yaitu mencapai kapasitasnya ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, limit state design ya, desain kekuatan berbasis kekuatan ataupun kekuatan batas, di mana kekuatan atau kondisi kegagalan itu menjadi batasan ya. Jadi beban terfaktornya nanti beban yang sudah dibesar-besarkan diberikan faktor penambahan beban yang saya sebutkan tadi itu harus lebih kecil daripada kekuatan terfaktornya. Terfaktornya adalah kekuatan yang sudah diberikan faktor reduksi atau pengurangan terhadap kekuatan. Kalau kekuatannya dikurangi, kalau bebannya ditambah, karena beban yang overload itu yang membahayakan, kekuatan yang kurang dari kekuatan idealnya itu yang membahayakan. Sehingga kekuatannya dikalikan dengan faktor reduksi untuk mengurangi, bebannya dikalikan dengan faktor beban atau penambahan beban untuk menambah. Ya, sehingga nanti kalau sudah dikalikan faktor tetap saja yang akibat beban itu harus lebih kecil daripada kemampuannya. Ya, paling tidak sama. Ya, paling tidak sama. Ya. Jadi ini yang penting. Jadi kalau misalkan lebih besar kapasitasnya ya berarti aman. Semakin besar ya semakin aman, semakin boros. Kalau sebagai kecil tidak aman. Gitu ya. Jadi tinggal kalau terlalu besar kekuatannya tinggal dikurangi supaya bisa mendekati yang paling optimum gitu ya. Kemudian untuk persyaratan keamanan struktural itu tadi V-nya adalah ini semua keterangannya. Tadi jadi diringkas menjadi VRN lebih besar dari sigma gamma I QI. Jadi kapasitasnya yang sudah direduksi paling sedikit harus sama dengan semua yang diakibatkan oleh bebannya. Ya, semua yang diakibatkan oleh bebannya. Ini summary daripada LRFP-nya seperti itu. Ya, nanti ini bisa macam-macam bebannya ya, bisa kita ganti formatnya seperti ini, gitu ya. Hingga V-nya berapa? V-nya macam-macam, tergantung dari elemen strukturnya. Dapat dari mana nilai ini V-nya ini Pak? Kalau aslinya dari ECI 318 ya. Kalau untuk SNI kita, Anda harus mencari dan mempunyai PDF-nya SNI 2847. Sebenarnya semua bisa dicari PDF-nya di internet atau kakak tingkat, banyak yang punya saya lihat untuk mengerjakan tugas akhir. Mungkin bisa diminta ataupun bisa di-sharekan ke kawan-kawan. Kalau kesulitan nanti saya beritahu ya. Anda juga bisa menjadi member di SNI ya, di websitenya BSN, Badan Standarisasi Nasional. Itu milik negara kita. Jadi di situ semua SNI itu disimpan. Ya. Anda bisa menjadi member untuk di-approve ya, khususnya mahasiswa, dosen semua juga boleh, asal nanti diminta bukti-buktinya tunjukkan. Nah, nanti kalau Anda sudah menjadi member punya loginnya, Anda bisa mendownload di situ. Memang tidak semuanya free. Itu yang sempat saya protes karena seharusnya SNI kita bisa diberikan free ya untuk menggait itu, tapi mereka masih komersial karena ada beberapa yang masih dijual sama mereka. Dan anehnya biasanya 1 tahun pertama setelah terbit itu gratis. Tapi setelah 1 tahun pertama itu berbayar. Saya nggak tahu, biasanya yang terbit paling baru itu yang berbayar, yang lama malah yang gratis. Tapi di SNI itu tidak. Jadi yang baru terbit, kalau Anda beruntung baru terbit, Anda masuk dalam 1 tahun ternyata Anda bisa dapatkan itu gratis. Tapi kalau setelah 1 tahun ternyata berbayar, saya juga nggak paham itu aturannya dengan BSN. Mereka punya policy sendiri yang saya tidak tahu bagaimana. Tapi waktu itu sempat saya usul kalau boleh khususnya untuk mahasiswa ataupun lingkungan akademik boleh diberikan gratis, tapi tidak setuju. Ya, tidak ada persetujuan secara langsung waktu itu, tidak ada sambutan waktu boleh gitu ya. Ya, Anda coba cari. Tapi biasanya bisa saja semua dapat karena begitu salah satu ada yang mendapatkan itu bisa tersebar lebih mudah gitu ya. Nah, ini load kombinasinya banyak yang disingkat supaya Anda tahu. Nanti istilahnya banyak pakai DE. Dan ini tidak saya ubah sebetulnya menjadi bahasa Indonesia. Karena kemungkinan nanti kalau Anda studi lanjut ke luar negeri ataupun Anda menggunakan textbook internasional atau textbook yang bisa diterima bersama di dunia, itu semuanya tidak
ada yang merubah, termasuk dari negara manapun. Maka dari Indonesia pun kita tidak merubah variabel, tidak beban mati saya jadikan M, beban hidup saya jadikan H, tidak. Tapi saya mengikuti itu semua, sehingga nanti kalau Anda hafal D, E, dan lain sebagainya, ini nanti begitu Anda baca buku bahasa Inggris, Anda sudah langsung tahu, ya, semua variabelnya tidak ada yang saya rubah. Dan juga saya lihat di SNI semua kita sudah sepakat untuk penyusunan SNI dan lain sebagainya. Itu semua standar yang variabel ataupun parameter yang sudah digunakan bersama, baik secara dari international textbook, itu biarpun diadopsi menjadi bahasa Indonesia, itu tidak ada yang diubah. Meskipun kan Anda mengatakan D itu kan singkatannya dari deadload, Pak. Iya betul. E itu dari earthquake, iya. Tapi kita juga E. Gempa kita seismik, gempa ya E. Kita beban hidup ya tetap L. Ya, karena nanti ini memudahkan Anda semua di dalam menyerap tambahan referensi dari berbagai macam. Jadi tidak terbatas. Begitu saya ubah nanti Anda kewalahan. Ya. Untuk mencari itu kewalahan. Jadi begitu, oh yang itu saya sudah ngerti D ini maksudnya bukan mati. Gitu. E ini maksudnya bukan gempa. Gitu. L ini maksudnya bukan hidup. Lah itu yang penting. Jadi bukunya itu dengan mudah. Apalagi teknik nanti kalau Anda dapat kesempatan untuk studi lanjut ke luar negeri dimanapun negaranya, Anda akan melihat bahwa variabelnya itu tetap seperti ini. Ya, tidak peduli mereka nerangkannya apapun, saya ngerti. Oh D itu beban mati, biarpun bahasanya apapun saya nggak paham, Prancis saya nggak paham. Tapi saya ngerti bahwa D itu beban mati, L itu beban hidup. Dia ngomongnya tak tahulah apa itu tadi yang dia omongkan, tapi saya paham betul bahwa L itu beban, E itu beban gempa. Tapi dia nyebutnya pakai bahasa Perancis ya, bukan E, tapi dia tetap E juga di situ. Begitu ya. R itu rain load, S itu snow load, W itu wind load, dan seterusnya. Ini yang saya sampaikan. Nah, untuk variasi kombinasi bebannya itu macam-macam, karena namanya beban ini bekerjanya itu bisa berkombinasi ataupun bersama dengan beban yang lain. Contoh kalau pada bangunan beban mati saja bisa. Sebelum dihuni beban mati saja. Tapi begitu dihuni namanya beban mati nggak bisa hilang. Berdiri bangunannya bagaimana? Sehingga tidak ada mungkin ada beban hidup saja. Nggak mungkin. Jadi paling sedikit beban hidup bersama dengan beban mati. Ya, bisa saja masih ditambah dengan beban tadi itu. Ya, beban atap, beban salju, beban hujan, macam-macam. Ya. Kemudian untuk yang lain, misalkan ditambah dengan beban angin, seperti kombinasi ketiga, ditambah angin, ditambah beban yang lain, bisa saja. Jadi semua kombinasi ini sudah berbasis pada probabilistik. Nah, Anda juga mungkin akan bertanya, lupa 1,4 itu apa? Karena itu adalah gamma I. Ya, gamma I itu adalah faktor pengalih beban atau faktor pembesaran atau faktor penambahan beban. Ya. Itu ada 1,2, 1,6. Dari mana angka-angka itu semua? Angka-angka itu bukan angka gaib itu, bukan angka-angka yang ditetapkan, tapi berbasis pada teori probabilistik. Jadi kalau Anda kuasai probabilistik, Anda punya datanya, ya. Tentu saja data di sini adalah mereka berbasis pada data yang di Amerika dan beberapa negara maju yang sudah melakukan dengan survei data statistik yang cukup banyak dan dihasilkan angka itu. Kalau Anda lakukan dengan probabilistik keluarnya angka itu, kita sudah pernah mencoba melakukan. Asal datanya mengikut data mereka loh. Tapi kalau kita punya data sendiri, mungkin itu bisa segera geser sedikit. Misalkan, di kita itu seringkali terjadi pelanggaran. Beban hidupnya ngawur. Seringkali nambah, tingkat masyarakat sosialnya seperti itu. Sehingga mungkin bisa jadi 1,7. Kita nggak pernah tahu. Ya. Kemudian kita membuatnya itu seringkali beban mati itu tidak rapi. Berlebihan beban dan lain sebagainya. Bisa jadi 1,3. Kita tidak pernah. Bisa jadi 1,22. Bisa jadi 1,25 dan seterusnya. Ya, ini yang sementara kita belum punya. Percaya atau tidak kita pakai aja. Kita percaya bahwa data itu masih bisa digunakan begitu saja. Sampai nanti kita sendiri mempunyai studi tersendiri mengenai ini yang memastikan bahwa ini perlu disesuaikan. Gitu ya. Sementara ini dari mana angka-angka ini bisa saya peroleh, Pak? Dari SNI 2847 2019 atau ICA 318 19, atau Anda kalau mau menggunakan peraturan pembebanan dan gempa, kalau peraturan pembebanan kita SNI 1727 2021. Ingat saya loh ya kalau saya nggak salah. Kemudian untuk SNI gempa SNI 1726 2019. Ya, tolong Anda cari semua SNI itu untuk
membackup semua vari ini kombinasi ada di situ. Nah ini saya juga nyontoh di situ juga, ya semuanya ada di situ. Sehingga nanti Anda harus pastikan bahwa bisa juga ini lebih kecil sama dengan ini, atau kalau saya bagi secara matematik ya ini dibagi ini harus lebih kecil sama dengan 1. Atau semua pengaruh beban bagi ketahanannya harus lebih kecil daripada 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak tidur semua ya nih. Nanti ada yang mau ditanyakan di sini? Saya selesaikan ini habis itu tanya jawab aja ya. Kelihatannya kok pasif nih kelasnya. Enggak ada yang tanya. Ya, saya selesaikan di sini terus kita tanya jawab aja deh. Ya, dead load. Ya. Tadi saya sudah mengatakan interupsi boleh ya. Nanti silakan interupsi ya. Oke. Dead load beban mati ya. Beban mati Anda tahulah. Ini sebetulnya nggak perlu saya jelaskan. Ya berat strukturnya, berat apa yang tidak bisa bergerak. Ya, misalkan Pak saya ada keramik. Ya keramik kan jarang dibongkar ya. Jangan dipindah-pindah. Ya, pintu keramik, tembok dan lain sebagainya. Beban mati ya. Ya. Bisa juga yang uncertain ya, misalkan paving thickness, yang ini ketebalannya tidak tentu, ini nanti tergantung dari spek yang digunakan, gitu ya. Oke. Kemudian live load ini Anda tahu sebetulnya. Live load ini ada 2 tipe, yang temporary atau mobile, betul-betul mobile, dan juga yang semi temporary ya, artinya yang mobile ya seperti manusia ya, penghuninya ya. Ini sangat mobile. Hari ini di kelas berapa jam lagi sudah tidak ada. Berapa jam lagi kelas ada, lagi jumlahnya juga lain. Jadi sangat mobile. Ya, dalam 1 hari itu bisa dikunjungi beberapa kali. Naik turun bebannya. Naik kalau waktu penuh, turun waktu tidak ada orangnya. Kelas ini sepi, kosong pada saat setelah malam sampai besok pagi lagi. Bertemu mahasiswa dan semua dosennya baru isi lagi. Dan seterusnya. Ya, kalau hunian itu kebalikan. Biasanya malam penuh. Ya, pagi sampai sore semua kerja ditinggal. Malam mulai malam sampai pagi penuh. Tapi untuk tempat kerja sampai malam kosong, pagi sampai sore penuh, gitu ya. Nah, itu live load yang full mobile. Kalau yang live load-nya yang semi temporary atau semi permanen itu bisa saja meja, kursi, ya. Apa perabotan ya, kadang-kadang kan dipindah-pindah juga, meskipun tidak tiap hari dipindah-pindah. Bisa jadi 4 bulan waktu mau ujian bangkunya dikeluarkan sebagian, di arrange lagi kalau nggak jelas tanya ya, karena saya juga nggak tahu kira-kira kesulitan Anda di mana gitu ya. Jadi tanya, jangan malu, gitu, jangan sungkan malu ya, karena saya tahu di kita biasanya enggan bertanya. Ada yang ya macam-macam lah, ada yang cuek, paham nggak peduli gitu ya, pokoknya sudah absen gitu ya. Tapi saya ingin Anda juga masih punya semangat lah, artinya apa-apa yang tidak tahu bisa didiskusikan dengan saya. Silakan. Ya, ada satu, Bro. Baik, nanya, Bro. Ya, silakan. Untuk yang tadi, maksud yang metode yang lama itu kan ada yang 0,4 tadi itu, apakah sama dengan itu, Prof, yang ada di baja, yang ada metode DKI itu, atau berbeda, Prof? Mungkin juga, apakah di beton juga ada metode DKI seperti yang di baja itu ya, Prof? Iya, itu baja. Maksudnya apa? Itu kan kalau
ASD sama dengan ASD. ASD tahu ya, Allowable Stress Design. Ya, jadi ya mirip baja betul. Baja kan tinggal dikalikan faktor ya. Yang dulu tapi kalau yang sekarang sudah LRFD juga loh baja, sudah berubah. Jadi udah yang baca PBI ya, PPB ya saya lupa namanya, PPBBI ya yang lama ya. Itu masih berbasis pada Working Stress Design, betul. Jadi yang lama, tapi baca yang baru sekarang sudah LRFD juga. Searah dengan yang beton sama begitu. Meskipun beton duluan, tapi baja kemudian menyusul juga LRFD. Baja agak lambat karena orang-orangnya lebih senang dengan menggunakan ASD itu, Allowable Stress Design daripada LRFD. Ya, tapi sekarang udah pin jadi LRFD semua. Pin Recording in progress. Cuma nggak mau bertanya sehingga saya nggak ngerti titik lemahnya di mana. Yang butuh saya bantu untuk menjelaskan ulang mungkin bila pernah perlu gitu ya. Iya. Gitu ya. Saya model orangnya lebih mudah paham jika bertemu soal Rana Ahmad. Saya model orangnya lebih, tidak perlu soal Rana. Itu yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Bahwa hanya tidak bisa menjadi saintis semua. Ngerjakan soal baru bisa. Tapi kalau tidak ada soal tidak bisa. Sehingga waktu dulu saya rubah konsepnya bahwa mahasiswa itu tergantung pada soal. Waktu itu selalu mahasiswa bertanya, ya cuma perlu hitung-hitungan itu aja. Loh, kamu ini akan menjadi engineer, bukan jadi kalkulator. Jadi kamu ini bukan jadi produk, tapi SDM saya bilang. SDM ini yang harus mengendalikan produk. Saya tidak mau mencetak kamu jadi produk seperti pabrik. Jadi semacam hasil produksi saja, bukan. Tapi Anda harus menguasai konsep. Kenapa? Karena kalau Anda hanya soal, tidak ada satupun di negara kita yang jadi penemu. Semuanya hanya menunggu, disuruh. Ya, tolong hitung A, Anda hitung. Hitung B, Anda hitung. Ya, ada kasus A, baru Anda laksanakan. Tidak perlu ada kasus. Untuk menguasai konsep, tidak perlu kasus. Kalau konsep sudah dikuasai, kasus bisa diselesaikan dengan sendirinya. Ya, dibalik sama kita konsepnya. Ya, dibalik sama kita konsepnya. Ya. Jadi jangan sampai Anda memposisikan, kalau dulu di SMA itu kita selalu dikasih soal saya pelajari semua, bukan itu yang mau diarahkan. Itu adalah bagaimana Anda memahami konsep dari pelajari sendiri. Saya nggak mau ngerjakan contoh soal itu untuk Anda, ya. Karena saya tahu kalau Anda menguasai konsep, Anda bisa ngerjakan contoh soal itu. Diganti konsepnya yang harus dikuasai supaya soalnya apapun Anda bisa menyelesaikan, menjadi problem solver Anda. Ya. Tapi kalau Anda hanya menunggu soalnya, kasusnya dibahas, ya Anda hanya bisa kasus itu, tidak kasus yang luas. Kalau kasus yang lain, wah saya nggak tahu. Karena saya tidak diberikan bekal untuk gitu. Saya hanya 10 kasus itu aja.
Setelah 10 kasus itu, ada kasus ke-11. Wah, saya mesti balik lagi sama Prof lagi. Minta tanya kasus ke-11 bagaimana penyelesaiannya. Saya katakan Anda nggak perlu saya lagi. Suatu ketika Anda gantikan saya. Ya, kasus ke-11, ke-12, ke-13 nggak perlu ada saya. Anda bisa sendiri begitu. Ini yang penting, Rana. Jadi ubah mindset-nya, Rana. Jadi jangan sampai saya harus nunggu soal. Bukan. Kuasai konsepnya. Kuasai filosofinya, karena Anda akan jadi penemu suatu ketika, ya, bukan jadi penerus gitu ya. Kalau dari kita kan selama ini selalu ilmu dari luar negeri ya kita pelajari, kita teruskan gitu aja. Kita ingin suatu ketika kita yang memberikan ilmu ini loh yang saya hasilkan karena saya menguasai konsep. Kalau Anda sudah menguasai konsep, Anda bisa mengembangkan. Kalau Anda tidak kuasai konsep, Anda tidak bisa. Anda hanya menunggu untuk mendapat permasalahan pada kasus berikutnya. Ya, ini yang harus diubah. Di SMA kesalahan fatal ada seperti itu. Fisika, matematika semua, lihat hafalan semua. Konsep rumus semua dihafalin. Bukan itu yang dimaui. Ini loh Pak, contoh soalnya 1, contoh soal 2, contoh. Diajarin begitu, tapi tidak ngerti. Disuruh ngitung misalkan lensa. Setelah bisa lensa, cermin, momentum sudah bisa dihitung semua. Terus akhirnya ini gunanya semua ini untuk apa ya? Saya nggak paham. Setelah saya tahu lensa, saya sudah bisa ngitung semua. Terus setelah lulus lensa ini mau saya pakai untuk apa? Gak tahu saya mau pakai untuk apa. Nah ini yang harus dirubah mindsetnya. Makanya sekarang udah ada MPKM dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya mahasiswa sudah boleh mengembangkan diri, tidak istilahnya dalam tanda kutip terjajah, harus mengerjakan contoh soal yang diberikan oleh dosennya. Tapi dia bisa kemana-mana gitu loh. Apapun gitu ya. Tapi yang harus saya bekali adalah konsepnya. Tadi konsepnya sudah saya bekali. Bahwa dalam mendesain perancangan, Anda harus kuasai yang namanya metodenya tadi. Metodenya yang dipilih adalah LRFD. Metode desain kekuatan atau batas kekuatan. Ya, itu yang kita pilih. Kenapa itu dipilih? Karena itu mempunyai konsep filosofi yang lebih jelas secara keilmuan, berbasis pada data, berbasis pada keilmuan statistik, probabilistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, sehingga kalau ada yang meragu, bisa kita argumen dengan keilmuan kita. Sementara tadi ditanyakan Vincent yang lama itu Pak Baja itu kan juga seperti itu ya Pak, yang pakai 0,4, 0,5. Itu kan angka-angka itu angka-angka goib gitu ya. Nggak pernah bisa kita pertanggungjawabkan. Ya pokoknya aman kalau sudah dikasih 0, apalagi kalau 0,3 tambah aman lagi. Tapi bagaimana menentukannya gitu loh. Aman itu seberapa aman menurut perasaan kita gitu. Apakah kalau kekuatannya sudah kalikan 5 aman? Apakah kekuatannya sudah kalau saya kalikan 3 itu sudah merasa aman? Atau 2 kali aja Anda sudah merasa aman? Nah tiap orang ini bisa punya perasaan beda-beda. Ada yang merasa dikalikan 5 baru aman, ada yang merasa dikalikan 2 sudah cukup aman. Dan ini tidak bisa. Akhirnya kan terjadi itu disebut sebagai deterministik tadi yang ditentukan saja. Nah yang probabilistik yang lebih rasional. Ya, dalam tanda kutip kita nyebutnya rasional. Yang lebih rasional yang mana Pak? Yang lebih rasional yang probabilistik, berbasis pada statistical method. Begitu ya. Itu ya. Jadi mulai di breaking out the bricks up, breaking out the box. Artinya Anda harus keluar dari kotak ya, dari kotak melihat ke dunia luar yang pertama, juga harus keluar dari comfort zone ya, zona nyaman gitu ya. Dulu pokoknya kayak latihan soalnya gitu ya, berikan latihan soalnya, pokoknya wis Pak, gak usah ngomong macam-macam, gak usah nerangkan konsep, gak usah nerangkan metode, gak usah nerangkan teori, gak usah banyak kalimat, langsung latihan soal. Bukan begitu. Iya, ini yang harus diubah anunya. Ya, ini saya ingin merubah supaya Anda itu betul-betul menguasai sehingga nanti kalau studi lanjut basic konsep filosofinya bersama Anda terus. Gitu. Ya, tidak perlu contoh soal. Kalau Anda menguasai saya nggak perlu. Saya sudah melihat Anda bisa. Kalau contoh soal hanya masalah ketelitian Anda ngitung aja. Gitu ya, Anda sudah menguasai filosofinya. Saya lihat begitu. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada ya. Jangan sungkan ya sama saya. Pokoknya nggak ngerti tanya, bukan nunggu contoh soalnya, bukan lo ya. Hati-hati ya, jangan nunggu contoh soal lo ya. Tapi
begitu Anda dengerin saya ngomong apa Pak tapi aku kurang ngerti. Ya, sing orang ngerti, sing iki. Nah, tanyakan, yang mana yang tidak ngerti? Dari tadi ngomongnya itu ngedabrus. Wah, saya nggak ada yang ngerti sama sekali. Nah, yang mana? Yang sulit untuk dimengerti, poin yang mana? Begitu ya. Ini penting, saya minta tolong ke Anda juga untuk memberitahu saya. Begitu. Saya coba untuk lanjutkan lagi ya sedikit ya. Bentar ya. Gimana ini? Bentar. Saya mau ngambil materi saya yang berikutnya. Sebentar. Nah ini. Satu lagi nanti kalau nggak selesai nggak apa-apa kita lanjutkan berikutnya ya. Mana tadi nih? Bisa dilihat dengan baik ya ini ya. Iya. Nah ini yang saya tadi sampaikan bahwa ini hanya overview ya sebetulnya untuk teknologi beton. Tapi saya hanya ingin supaya Anda ingat properti-properti apa ataupun sifat-sifat apa yang dari baja dan beton yang perlu kita pakai di dalam desain elemen struktur beton ini. Jadi yang pertama adalah beton, yang kedua adalah baja. Kalau beton itu Anda tahu bahwa tentu saja semua yang kita desain ini harus berbasis pada betonnya yang baik. Artinya kalau betonnya jelek, keropos dan lain sebagainya itu harus diperbaiki dulu. Jadi harus dalam kondisi baik secara kualitas, workability, dan tentu saja mempunyai nilai ekonomis yang baik. Ini sebetulnya di terminologi beton saja. Kalau quality ya Anda sudah tahu ya. Ya mulai dari pemilihan agregat, water-cement ratio sesuai dengan target strength daripada betonnya, dan durability-nya juga tergantung dari pengerjaan dan lain sebagainya supaya beton kita bisa lebih awet. Kalau workability-nya juga Anda tahu ya bahwa mudah untuk dikerjakan. Istilahnya pada saat ngaduk, nyampur, pada saat kondisi masih plastis sebelum kondisi setting dan kondisi hardening ya, itu harus dibuat dengan material yang mempunyai kondisi yang mudah untuk dikerjakan. Karena mudah untuk dikerjakan nanti akan mudah untuk di dalam compaction apa ya, pemadatan dan juga pencetakan di dalam casting ataupun foam box atau cetakan. Kalau nilai ekonomis tentu saja ya kalau kita bisa mengoptimumkan material kita, biaya beton kita menjadi lebih murah, itu tentu saja diharapkan ya. Jadi kira-kira rule of thumb-nya kalau Anda lihat di sini bahwa kalau agregat, semen dan air itu kalau agregat naik ya, agregat naik itu akan meningkat ya. Jadi pengaruhnya kalau agregatnya secara kualitas naik, workabilitasnya akan turun ya. Kemudian nilai ekonominya akan naik kalau banyak agregatnya ya. Kalau semen Portlandnya naik, otomatis kualitasnya akan naik, workability-nya juga naik, tapi nilai ekonominya turun karena mahal semen. Kalau air murah kan air ini. Ya, kalau ini airnya diturunkan, ya, kalau tambah air, maka kualitasnya akan turun. Tentu saja, karena poringnya akan lebih banyak. Kemudian workabilitasnya naik, ya lebih encer tentu saja. Kemudian nilai ekonominya otomatis akan lebih murah, karena air ini termasuk yang murah. Gitu ya, ini kira-kira gambarannya. Kemudian untuk mengukur workability, saya hanya ingatkan aja, saya nggak perlu baca sendiri aja ya. Menggunakan SLAM test, mungkin Anda juga, saya mungkin belum pernah praktikum, tapi mungkin sudah bisa mengikuti kuliah dan memahami juga dari YouTube dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk SLAM test ini ada syaratnya, ya minimum dan maksimum untuk setiap jenis pekerjaan. Ya, ini hanya saya singkat karena saya hanya untuk mereview beton itu supaya Anda ingat lagi beton itu material apa sih? Ya terdiri dari semen, pasir, kerikil, air minimum ya. Bisa saja nanti kalau betonnya mutunya semakin tinggi harus ditambah dengan bahan ini admixture yang lain ya. Ya.
Jadi bahan admixture yang lain ini adalah bahan-bahan kimia biasanya. Ya, meskipun ada yang mineral, tapi kebanyakan berbasis chemical. Ya, untuk membantu banyak hal, ya workability, mengatur setting time dan hardening, mengatur curing dan juga meningkatkan dari durabilitas. Ya. Kemudian untuk admixture bisa juga untuk sebagai air entrainment, ini biasanya negara 4 musim ya, karena ada beku cair, tapi juga tinggi kita untuk kemungkinan karena pada saat pekerjaan beton untuk cold storage itu apa ya, lemari es yang penyimpanan yang besar ya dari beton dindingnya yang membantu untuk pendinginan supplier bahan-bahan mentah seperti ayam dan lain sebagainya, itu ternyata betonnya pernah pecah semua. Kemudian saya teliti ternyata tidak menggunakan tambahan air bubbles ini ya, karena pada saat itu tidak begitu lama, mungkin airnya masih banyak di dalam beton, kemudian pendinginnya dijalankan, ternyata betonnya juga ikut beku ternyata. Ya, karena negatif sampai berapa itu. Kalau masuk itu tidak berapa lama sudah kedinginan. Ya, itu ternyata pecah semua betonnya karena air yang di dalam beton itu mendesak betonnya sehingga betonnya pecah. Kemudian untuk dibongkar lagi, dibuat lagi, waktu itu sempat saya awasi, kemudian kita berikan air entrainment menggunakan admixture yang cukup, sampai sekarang tidak ada masalah. Ya, sehingga air dalam beton itu bisa punya tempat lebih. Meskipun ini juga menurunkan kekuatan sedikit ya. Nah, Anda perhitungkan tinggal naikkan aja pada saat target strength dengan target yang lebih baik. Saya sampaikan waktu itu begitu dan bekerja baik sampai sekarang tidak terjadi kerusakan. Kemudian untuk super plasticizer ini untuk membantu, karena kalau beton Anda mutunya semakin tinggi, otomatis Anda akan meminimumkan kadar air ya, sehingga akan sulit ya, pekat ya. Kalau tanpa tambahan dari bantuan admixture berupa super plasticizer ini akan tentu saja Anda akan sulit. Jangankan untuk menuang, tapi untuk mengaduk aja sudah tidak mudah gitu ya. Ya, apalagi memadatkan. Kemudian tipe semen banyak, Anda pelajari sendiri aja, tipe 1, 2, 3, UPC, sekarang juga beredar PPC dan PCC, Portland Pozzolan Cement dan Portland Composite Cement, PCC, ya, yang dalam bentuk sak atau bag kantong ya, kantong kertas itu ya, ingat ya. Kalau yang OPC sekarang hampir sudah bisa dikatakan tidak ada, tapi curah biasanya untuk pabrik besar seperti ready mix dan pabrik precast ya, ataupun untuk supply proyek-proyek besar ya. Kemudian beton itu juga bisa timbul shrinkage ya, ini harus ada curing yang baik. Kalau tidak ada curing yang baik maka dia akan timbul retak karena semen itu akan mengalami susut. Karena mau tidak mau dia akan ditinggal air. Ya, air yang dipakai untuk proses hidrasi kalau sudah cukup ya sisanya air lebih. Air lebih itu nanti harus menguap. Nah, penguapan ini akan menimbulkan pori. Kalau terlalu cepat juga susutnya ini pada saat umur beton selalu muda akan menimbulkan kerusakan atau keretakan. Seperti itu. Ya, pecah-pecah seperti itu ya, harus hati-hati. Dan kalau tambah lama tambah parah ya bisa terjadi retaknya sampai remuk istilahnya ya betonnya. Ya, kelihatannya dia menghancurkan dirinya sendiri karena proses curing yang tidak baik. Maka dari itu kita seringkali melakukan proses curing yang baik. Curing itu artinya adalah berusaha untuk melindungi air beton yang digunakan untuk hidrasi, jangan terlalu cepat untuk menguap ya, supaya tidak terjadi susut. Kita mesti ingat kalau tanah liat itu terkena sinar matahari ya, ditinggal air maka tadinya rata, rapi, bagus, tapi setelah mataharinya keras, semua airnya menguap, kering, maka permukaannya akan pecah-pecah. Anda tahu, yaitu beton juga akan mengalami hal yang sama kalau proses penguapannya terjadi terlalu cepat seperti itu, gitu ya. Kemudian untuk kekuatan daripada beton, selalu kita bilang kekuatannya berapa yang menjadi target, itu adalah hasil dari evaluasi uji tekan, ya. Jadi silinder 6 inch kali 12 inch atau dalam satuan metrik 150 mili diameternya dan tingginya adalah 300 mm. Sehingga kita bisa tahu bahwa kekuatan beton itu adalah kekuatan pada saat di puncak. Ya ini error ya, harusnya epsilon regangan. Ya, regangan Anda tahu ya, regangan ya itu adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Itu di mekanika bahan mungkin ya.
Kalau stres Anda tahu juga ya, tegangan nih, yaitu adalah beban dibagi dengan luas penampak. Ya, ini korelasi antara perilaku tekan daripada kekuatan tekan daripada beton bisa dihubungkan dalam bentuk sumbu X-nya adalah regangan strain, sumbu Y-nya adalah stres atau kekuatan daripada beton. Jadi kalau dikorelasikan karena diberi beban tekan maka akan timbul grafik seperti ini. Nah ini kondisi puncaknya adalah kemampuan batas daripada beton akibat tekan. Ya, di situ kekuatan batas. Nah modulusnya adalah diambil biasanya modulus sekant. Pada saat tekannya sekitar 45%, kemudian ditarik garis lurus. Karena sekant, ya, modulus of elasticity, maka gradiennya atau kemiringannya itu adalah sama dengan modulus of elasticity atau modulus elastisitas kalau dalam bahasa Indonesia. Biasanya tegangan dibagi dengan regangan sama dengan modulus ya. Kalau mau ingat dengan mekanika bahan lagi. Gitu. Nah ini juga kira-kira pertumbuhan umur daripada beton ya sudah tahu bahwa beton kita itu biasanya dinilai kekuatannya itu 100% asumsi kekuatan untuk evaluasi adalah pada saat umur 28 hari. Ya 28 hari satu. Padahal kalau kuring kita baik ya maka kekuatan beton itu naik terus gitu sampai 5 tahun. Dan kalau curing kita baik itu bisa mencapai 35% lebih tinggi daripada kekuatan umur 28 hari. Padahal kalau kita mengatakan berarti yang 100 harusnya yang ini ya. Ini kekuatan puncaknya ya, by time-nya. Iya, tapi ingat bahwa untuk menunggu 5 tahun itu ya terlalu lama. Ya, kalau kita di kontraktor kan 28 hari memenuhi syarat langsung dibayar. Ya. Kalau nunggu 5 tahun ya bapak belum kontraktornya. Ya. Nggak bisa makan apa-apa ini 28 harinya aja sebulan aja udah berat. Apalagi nunggu 5 tahun baru dibayar. Jadi akhirnya secara konsensus bersama ini untuk alasan konstruksi dan kemudahan juga di dalam pelaksanaan. Maka ditetapkan umur 28 hari itu adalah umur umur evaluasi beton. Ya, tidak perlu menunggu sampai 5 tahun. Ya, kalau Anda tidak melakukan curing dengan baik, biasanya ini kan lab aja. Kita riset di lab, kita curing terus, ternyata pada umur 5 tahun kita tes ternyata kekuatannya naik sampai 35%. Ya. Tapi kalau misalkan pada saat umur 28 hari selesai kemudian tidak di-curing, mungkin naiknya cuma sedikit. Ya, tidak sampai 35%, mungkin naik 5%, 10% aja. Bisa jadi segitu. Ya, setelah 5 tahun pun ya paling 105 atau 110 karena tidak ada curing lagi. Tapi kalau Anda curing terus misalkan dengan baik bisa naik sampai 35%. Tapi di lapangan kan tidak mungkin. Sampai 28 hari paling sudah dihentikan proses curing. Bahkan sebelum 28 hari, umur 14 hari sudah dihentikan. Ya, 10 sampai 14 hari oleh ICF sudah dihentikan. Sehingga nanti apa? Pada saat umur 28 hari sudah yang 35% itu pindah ke sini menjadi satu saja. Karena dia sudah bisa naik lagi. Karena umur 14 hari sudah curingnya sudah dihentikan. Begitu ya. Jadi kenaikan kekuatannya sudah tidak bisa semaksimal kalau dikuring penuh terus selama 5 tahun. Begitu ya. Tidak mungkin. Kalau di lab latihan ya bisa saja. Untuk sampel. Tapi untuk lapangan biasanya kita melaksanakan yang praktis di lapangan yaitu pada 10 sampai 14 hari. Curing itu paling menjemukan. Karena ya kalau curingnya cuma 1 silinder, lalu ini bangunan gede terus lantai. Gimana cara curingnya? Ya, supaya lembab terus ya. Tidak boleh permukaannya tidak lembab. Bukan karena lembabnya karena air dari dalam beton keluar, bukan, tapi air tambahan atau harus diproteksi supaya kelembaban dalam beton tidak ada yang menguap. Nah ini kan tidak mudah untuk seluruh bangunan dari lantai 1 sampai lantai 100 misal. Tidak mudah ya. Ekstrimnya demikian. Jadi jangankan bangunan bertingkat, rumah tinggal aja kadang-kadang nggak dicuring kok. Padahal cuma 1 tingkat. Kadang-kadang gimana? Karena proyek baru didirikan. PDAM-nya belum ada. Kalau ngambil air dari luar berarti harus nyewa truk tangki dong untuk nyiramin itu. Dan itu tiap berapa jam sekali harus disirami. Waduh, uang berapa untuk nyewa truk tangkinya untuk nyiramin rumahnya itu semua. Iya kan? Sehingga seringkali sulit karena sumber airnya kan kadang-kadang tidak tersedia. Kalau punya sumur bisa diambil setempat. Kalau nggak ada, ya PDAM belum dipasang dong. Proyeknya itu baru open, baru babat alas, baru buka lahan. Belum ada dong saluran PDAM-nya. Iya kan? Gimana bisa
mendapatkan air dengan mudah? Ya kalau ada sungai masih bisa, ada sungai, ada sumber air yang lain, ya itu. Kemudian untuk yang lain-lain Poisson ratio, ya kira-kira tahu kan rasionya antara pengembangan lebar terhadap perpendekannya. Ya, kekuatan yang dipakai 28 hari itu tadi saya sampaikan. Ya, modulus elastisitas didekati dengan rumus nanti. Ya, yang second tadi itu ya, iya didekati dengan rumus ya. Cuma ICE-nya saya masih pakai lama, nanti corong cari yang baru. Ya, diambil di 0,45, tinggal diterapkan, rumusnya masih sama. Cuma kalau menggunakan satuan SI 4700 yang ini saya lupa berapa, 2500 atau 2400 ya ini. Kalau yang 4700 tinggal dicek. Kalau ini menggunakan PSI satuannya. Sebetulnya sama saja sih, tinggal Anda konversi. Apalagi sekarang bisa konversi online di internet. Anytime Anda punya gadget, Anda bisa konversi juga. Tidak ada masalah. Sebenarnya nanti kalau sekolah ke luar negeri banyak yang menggunakan satuan PSI. Jadi Anda tidak usah kaget, hanya beda unit aja. Tapi semua rumusnya sama. Hanya koefisiennya beda karena menyesuaikan dengan unitnya. Begitu ya. Oke. Ini. Ya. Ini untuk beton, ya, regangan hancurnya itu berada di sekitaran 0,03. Jadi kalau ini regangannya sudah mencapai 0,003 itu biasanya sudah diasumsikan hancur. Ya, puncaknya di 0,002 tapi hancurnya di 0,03. Ada yang pendek 0,015 tapi secara umum 0,03 sehingga nanti dalam desain Anda untuk SNI maupun ACI epsilon CU pada saat Anda mendesain itu diambil sebagai 0,03. Ya, kalau ditanya dari mana itu, dari setelah puncak turun sedikit, ya itu sekitar 0,003 itu diasumsikan sebagai regangan beton yang paling terakhir. Ya, ini juga konservatif sih sebetulnya. Meskipun antara ini, tapi pada kenyataannya banyak yang lebih juga dari hasil eksperimen yang saya lihat. Ya, di situ ya. Jadi ACI mengambil ini yang tanda tanya ini error epsilon CU atau FCU kurang epsilon C, ganti epsilon CU itu adalah 0,003 nanti di dalam perhitungan semua. Ya, kalau ditanya mana? Oh, ini adalah yang ultimate yang dipakai oleh ACI khususnya untuk menghitung lentur, flexural, dan axial compression atau tekan aksial atau tekan normal. Ya. Nah, untuk beton mungkin saya berikan informasi sedikit bahwa kalau beton itu kekuatannya semakin rendah, maka dia semakin panjang elongationnya, strainnya, regangannya. Tapi kalau kekuatannya semakin tinggi maka semakin curam. Lihatin, semakin landai lebih curam. Ada lagi lebih tinggi, lebih curam lagi. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa beton dengan kekuatan semakin tinggi itu semakin getas. Ya, dia tidak bisa menunjukkan deformasi yang besar setelah mencapai kapasitasnya, gitu ya. Saya lihat kok waktu saya sudah hampir habis. Mungkin satu lagi slide ya. Tipe daripada kegagalan tekan kalau Anda uji di laboratorium itu ada 3 tipe kegagalan yang masih diperbolehkan untuk menilai kekuatan beton. Ya, jadi kalau Anda tidak menjumpai 3 kegagalan seperti ini, maka pengujian Anda lebih baik di data itu tidak dipakai atau melakukan pengujian lagi. Ya. Yang pertama itu adalah yang tipe A, itu biasa membentuk seperti hourglass. Hourglass itu apa ya? Jam pasir itu ya. Ya, ini akan rontok, ini akan rontok, jadi bentuknya seperti ini. Idealnya seperti itu. Dan ini biasanya untuk beton mutu normal. Kalau betonnya mutunya tidak terlalu tinggi, hal seperti ini bisa terjadi. Sedangkan untuk beton mutu tinggi sekali, ya mungkin mulai 60, 50, 60, 70, 80 megapascal, maka kegagalannya bisa berbentuk kolumnar seperti ini. Karena sulit kan, dia brittle. Tidak bisa membentuk seperti hourglass. Tapi membentuk kolumnar seperti ini diperbolehkan. Ya, kolumnarnya hampir vertikal lah bisa katakan. Ya, kalau betonnya mutunya antara 40 misalkan, itu biasanya bisa terjadi mau hourglass tapi tidak bisa. Semi kolumnar, hourglass, tapi ini diperbolehkan. 1 A, B, C diperbolehkan. Ya, kalau tidak antara 3 ini maka berarti kegagalan Anda tidak valid, tidak representatif
kekuatan betonnya dan harus diulang atau tidak boleh dipakai data tersebut. Jadi misalkan begini, miring begini loh, diagonal begini gimana? Tidak boleh. Ya, diagonal begini tidak boleh. Ya, sehingga harus menunjukkan tidak boleh belah istilahnya. Apalagi horizontal pecah menjadi dua begini, tidak boleh. Ya, sehingga 3 ini yang diperbolehkan untuk menilai dari kekuatan beton. Mungkin ini saya review sedikit-sedikit, tapi kalau Anda nanti mau bertanya bisa diskusi dengan saya, tapi ini hanya untuk memberikan gambaran ke kekuatan beton nanti yang digunakan di dalam desain. Baik, mungkin sementara sampai di situ dulu. Sebelum saya tutup, mungkin saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Nanti dibaca-baca ya, materinya udah ada, dibaca-baca. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin juga tidak harus hari ini ya. Ya, tadi kalau hari ini spontan aja, kalau ada apa yang tidak bisa diikuti langsung ditanyakan. Tapi mungkin setelah Anda baca-baca mungkin banyak yang belum bisa dipahami juga. Pertemuan kita berikutnya di hari Kamis nanti silakan ditanyakan. Sebelum saya mulai kuliah, saya akan bertanya, mungkin ada pertanyaan apa dulu ya. Kita bahas dari bahan yang sudah saya berikan, mungkin kalau ada pertanyaan kita selesaikan dulu sebelum saya nanti melanjut ke materi berikutnya. Demikian. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Belum ada ya? Baiklah kalau begitu mungkin nanti hari Kamis kita bisa berdiskusi lagi. Mungkin sementara saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya semua dan mau mendengarkan, semoga tidak ngantuk ya mendengarkan. Jadi kalau memang misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja supaya kelasnya hidup. Kalau satu arah begini kayak seperti siaran radio saya ini, seperti di studio radio ngomong sendiri, nggak tahu pemirsanya kemana. Tapi saya harap nanti kuliah makin lebih hidup ya, karena sudah mulai membaca dan semua kesulitan mungkin bisa disampaikan ke saya di kelas di hari Kamis untuk kita bahas bersama. Baik, kalau memang belum ada, saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Boleh meninggalkan ruangan kelas ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Monggo.